Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana dan maha adil. Dialah yang paling pantas untuk ditunduki, dicintai, dihormati, karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang paling berhak disembah kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat untuk roda kehidupan kita ini, dari kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, segalanya dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Siapapun yang mengikutinya pasti akan mendapatkan panduan hidup, tahu mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, tahu mana yang dibolehkan halal dan yang dilarang haram. Maka dia akan punya panduan hidup, dan kalau meninggal dia akan masuk ke dalam surga. Panduan manusia ini langsung dituntun oleh Sang Pencipta Allah, dan ditutuplah risalah syariat langit dengan diutusnya manusia ini. Dia juga telah dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, orang yang pertama mengetuk pintu surga dan juga orang yang pertama masuk ke dalamnya. Berbahagialah orang-orang yang menjadi pengikutnya, karena Sang Pencipta dan malaikatnya mengucapkan salam hormat. Sangat wajar kita selalu mengucapkan sebagai pengikut setia salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bahasan Bulughul Maram, dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk ke kitab baru, kitab Hudud namanya. Kitab Al-Hudud. Dan hudud jamak daripada had. Had ini lebih tepat maknanya adalah cambukan atau hukuman. Dan lebih banyak atau lebih tepat lagi larinya kepada hukuman cambuk, potong tangan, ya, kemudian penggal kepala. Ini semuanya masuk di dalam istilah had. Di bab pertamanya adalah bab hadduz zani, bab hukuman pelaku zina. Hadis pertama dalam bab ini adalah 1232. An Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan min al-a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshuduka Allahu illa qadaita li bi kitabillahi ta'ala faqala al-akhar wa huwa afqahu minhu na'am faqdi bainana bi kitabillah wa adhina li faqala qul qala inna ibni kana asifan ala hadha fazana bimra'atihi wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajm faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walida fasa'altu ahlal ilm fa akhbaruni anna ala ibni jalda mi'atin wa taghriba 'am وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واقضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وهذا لفظ لمسلم. Hadis pertama dalam bab hukuman orang berzina adalah hadis 1232, terjemahannya dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum. Sama saya ingatkan kembali, Zaid bin Khalid, ya, bukan ibnu. Bahwa ada seseorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan kitab Allah." Temannya berkata, maksudnya rivalnya ya. Jadi ada dua orang sedang berselisih, si A sama si B. Si A ini Badui, ya, laki-laki Badui. Yang satu orang kota. Badui ini orang pedalaman ya. Si orang Badui ini punya anak laki-laki kerja sebagai pegawai di rumahnya orang B, si B, orang kota tadi. Sekarang si Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, terjadi masalah nih antara saya dengan si A, orang kota ini.
Maka saya datang ke sini hanya untuk minta petunjuk dari kitabullah. Lalu si A, orang kota itu berkata, dan ini ada tambahan informasi ya, khusus dikatakan orang si A tadi yang orang kota itu, ia lebih pandai daripada orang Badui itu. Maksudnya lebih paham agama. Dan dia berkata, benar, berilah keputusan di antara kami dengan kitabullah dan izinkan aku untuk menceritakan masalah kami. Beliau bersabda, katakanlah. Lalu ia berkata, anakku menjadi buruh pada orang ini, anak laki-lakinya. Lalu ia berzina dengan istri, lalu anakku berzina sama istrinya orang ini, majikannya, istri majikannya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam. Anakku ini harus dirajam. Anaknya kebetulan laki-laki bujang, ya, belum menikah. Namun aku menebusnya dengan 100 ekor domba dan seorang budak wanita. Supaya anakku tidak dirajam, aku menebusnya, membayar dengan itu. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim, maksudnya di antara sahabat, dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku harus dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua, atau antara kalian berdua dengan kitabullah, yang turun dalam kitabullah ini. Budak wanita dan domba kembali kepadamu, yang kamu sudah tebus tadi, dikembalikan. Itu tidak ada dalam hukum Allah. Nggak ada istilah orang berzina ditebus supaya tidak dicambuk atau dirajam, nggak ada. Itu nggak ada dalam Islam. Dan anakmu dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun karena anaknya masih bujang, belum menikah. Berangkatlah wahai Anas. Anas ibn Malik adalah pembantu Nabi SAW, disuruh pergi oleh Nabi SAW. Temui, ini lebih tepat temui ya, temui istri orang ini yang tadi sedang tertuduh ya. Bila ia mengaku, istrinya mengaku, rajamlah ia. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Imam Muslim. Baik, sebelum panjang lebar kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, perlu kita garis bawahi dulu poin penting dalam masalah zina ini. Ada dua dosa besar. Dua dosa besar ini efeknya secara kehidupan masyarakat besar juga. Makanya dia datang pas hukumannya berat setelah syirik dan membunuh, yaitu zina dengan mencuri. Dua dosa ini berat. Sampai kata Nabi SAW digabungkan dua dosa ini, mencuri dan berzina. Tidak mungkin kata Nabi SAW seorang mencuri sementara ada iman dalam hatinya. Artinya tidak, mustahil terjadi. Selama masih ada iman pasti ganjal dia. Kalau dia lakukan berarti dia luar biasa, imannya sudah keluar dari hatinya. Dan tidak mungkin seseorang berzina sementara iman ada dalam hatinya. Berarti tolok ukurnya di situ. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang itu berzina, maka imannya akan keluar dari tubuhnya secara totalitas, sampai menggumpal di atas kepalanya seperti asap hitam. Dan akan kembali ke tubuhnya kalau dia bertaubat. Artinya ancamannya di sini imannya keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah menganggap remeh masalah zina. Ini bukan hal yang main-main nih. Makanya Allah mengatakan tentang zina, wala taqrabuz zina. Jangan pernah dekatin zina. Dekatin itu jangan mulai telepon, jangan mulai SMS, jangan mulai ngobrol, jangan buka. Tidak boleh kata Allah. Apa kata Allah? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu fahisha, perbuatan yang keji, merugikan kamu pribadi, merugikan juga masyarakat. Karena rentetannya kemana-mana zina itu, bukan dosa pribadi dia. Orang kalau zina, misal dia zina sama istri orang, seperti kasus ini. Masalahnya adalah bukan cuma sekedar dosa zinahnya, yang dia cuma lampiaskan syahwatnya 5-10 menit. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya rumah tangganya orang rusak. Permasalahannya namanya juga dia rusak. Permasalahannya kalau hamil anak nggak jelas statusnya. Banyak rentetan hukum, gitu kan? Kalau dia berzina, gadis pun sama bujang, tetap sama. Rentetannya adalah dosa besar. Rentetannya adalah membawa nama keluarga. Rentetannya kalau anak hamil, namanya statusnya tidak jelas. Dan banyak hal. Makanya ditutup. Kata ulama,
Allah Azza wa Jalla sangat tahu. Sebagai pencipta makanya dia mengatakan khusus zina, wala taqrabuz zina. Enggak ada dosa lain yang dibilang begitu. Syirik pun Allah enggak pernah bilang jangan dekati syirik, enggak ada. Tapi zina jangan dekati zina. Karena fahisha. Innahu kana fahishatan. Buruk buat kalian, buruk buat orang lain, buruk buat orang sekitar. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Zina, dosa besar. Semua dosa dimulai dengan ketakutan. Sudah sering saya bilang, nggak ada orang berzina biar dia masuk di hotel bintang 5 kecuali diikuti rasa takut. Tetap ada ketakutan karena dosa. Allah SWT tekankan masalah itu supaya dia berhenti. Kalau masih ada iman dalam hatinya pasti dia ketakutan. Orang kalau takut, saya sudah pernah bilang ini dalam masalah waktu kita bahas pertanyaan masalah rumah tangga, kualitas spermanya rusak, kualitas sel telur si perempuan juga buruk. Ini akan menghasilkan anak yang buruk, kalaupun sampai jadi. Makanya anak zina itu umumnya tidak sehat. Ada masalah di situ. Beda dengan orang menikah. Orang menikah, dia masuk ke kamarnya, mau malam pertama sama pasangannya, dengan kegembiraan, yakin ini menikah, tenang, kualitas spermanya bagus, sel telurnya juga bagus si perempuannya, maka anaknya jadi bagus. Ini secara medisnya, secara agamanya juga begitu. Ini dosa besar, ini pahala besar, gitu kan? Beda. Juga secara medis, biologis yang dilakukan dengan tergesa-gesa, dengan ada serasa khawatir. Jangankan zina ya, orang berumah tangga saja suami istri kalau dalam kondisi lagi panas, lagi bertengkar, lagi nggak enak, itu nggak baik, nggak nyaman. Apalagi orang dasarnya zina. Ini sudah jelas akan mengganggu, tidak akan maksimal dalam menikmatinya. Lalu untuk apa nih, gitu kan? Kenapa harus membuka pintu zina? Syaitan akan menghiasi, karena ini perbuatan buruk, akan menghiasi. Banyak sekali jalan yang dibuka oleh syaitan dalam perzinahan. Seperti kasus di Indonesia ini sudah biasa sekali yang namanya pacaran itu. Padahal pacaran bukan haram dalam agama kalau sudah menikah. Suami istri silakan pacaran sampai capek, gitu kan. Tapi sebelum menikah nggak boleh. Nggak iya. Mau jalan, mau pulang jam 3 subuh, mau jam 4 subuh, mau istrinya hamil. Tidak ada perempuan hamil dari suaminya malu. Ibu-ibu kalau hamil perutnya besar di depan karena suami, malu atau bangga? Bangga. Ditanya hamil ya bu, iya alhamdulillah. Coba kalau hamil di luar nikah, ditutup sama dia, malu. Jadi sudah jelas rentetannya ada, gitu kan? Maka Allah bilang jangan. Syaitan membuka pintu itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal sederhana. Pernah kita tekankan masalah itu. Pertama sekali, fahami kalau zina itu dosa besar dan buruk. Secara kualitas hubungan biologis terganggu, kualitas sperma juga buruk dan sel telur, anak-anak juga nanti jadi tidak baik, tidak jelas statusnya, dosa besar, namanya rusak di masyarakat, banyak sekali. Ada sesuatu yang Allah siapkan, nikah. Kenapa tidak menikah? Maka fahami kalau itu adalah dosa besar. Yang kedua, itu poin pertama dulu. Fahami zina adalah dosa besar. Yang kedua, mudahkan pernikahan. Jangan dipersulit pernikahan itu. Artinya gini, kalau ada anak kita yang mau menikah, saudara kita yang mau menikah, teman kita yang mau menikah, jangan posisikan diri kita yang mau menikah. Ini masalah sederhana tapi masalah kejiwaan ya. Seperti misalnya, ada anak kita mau menikah sama si A, tolak ukur agama sudah ada, beragama selesai, nikahin. Kita kadang-kadang nggak orang tua, kita yang seperti mau menikah sama orang itu. Ribut ini, ribut itu, kasih syarat ini, syarat itu, macam-macam. Akhirnya anak ini tertekan secara batin. Padahal kita sudah punya agama. Agama mengajarkan kalau orang itu sudah baik, akhlak dan agamanya, udah terima gitu loh. Ada faktor ini ya, kadang-kadang orang tua maunya diahnya gitu kan. Yang kedua, selain faktor internal, orang kadang-kadang masalah mempersulit pernikahan ini ada, maaf saya kembali lagi ya, ingat yang kita ini diibaratkan yang pertama tadi adalah zina, fahami dosa besar dan buruk, jangan ditempuh, jangan didekatin karena sudah saya sebutkan tadi efek-efeknya, namanya buruk, biologisnya juga nggak nyaman karena ketakutan dan tergesa-gesa, nanti kalau anak lahir nggak jelas, dosa besar, namanya rusak di masyarakat dan seterusnya. Ini dulu difahami supaya kita tidak membuka pintu zina.
Yang kedua, untuk menanggulangi supaya zina tidak ada, adalah mudahkan pernikahan. Dalam memudahkan pernikahan ini, ada beberapa faktor yang membuat kita di Indonesia tidak memudahkan pernikahan. Di poin kedua ini ya, yang pertama adalah faktor orang tua, dimulai dari itu. Ini dominannya 80%, kalau hasil survei ulama 80%, karena pada saat anaknya mau menikah, dia yang posisikan diri mau menikah. Jadi dia, bayangkan dia, misal orang tua mampu, anak kita hidup dalam kondisi mampu, yang melamar orang tidak mampu, tapi si anak suka, gitu kan? Orang tuanya bilang nggak bisa, ini nggak bisa, nggak sejalan. Hah? Jangan dibantah dulu, sabar, belum selesai nih, belum selesai. Jadi kalau tersinggung sabar dulu, karena belum selesai, nanti saya takut lupa. 80% penelitian ulama adalah faktor orang tuanya, karena orang tuanya posisikan begitu, gitu kan? Ini banyak terjadi, banyak. Jadi jangan dulu tarik ke diri pribadi ya. Ini banyaknya begitu umumnya. Faktornya karena orang tua, dan ini umum. Orang selalu menilai anaknya mau lakukan apapun harus dianya. Padahal hadis Nabi SAW berbunyi apa? Siapa yang membina, terutama anak perempuannya, membina anak perempuannya sampai menikah, baginya surga. Jadi kita harus paham sebagai orang tua, nih anak ada yang lamar, beragama, nikahin, saya aman. Itu kata konsepnya dulu. Saya aman karena jaminan surga buat saya. Tanggung jawab sekarang suaminya, bukan lagi saya. Jangan dicampurin lagi, gitu loh. Udah selesai, itu cuma amanah sebatas dia menikah. Ini hukum syar'inya. Idealnya seperti itu. Faktor yang kedua yang menyebabkan pernikahan tertunda, karena ada pemahaman kalau menikah itu mudah adalah buruk ya. Misal kalau anak-anak menikah umur 20 tahun, 21 tahun, 19 tahun, aib nih. Terlalu mudah. Untuk apa menikah cepat gitu loh. Tabu dianggap. Padahal sebenarnya tidak boleh ada pemahaman tabu di sini. Tidak boleh ada pemahaman tabu. Dan tolong Bapak Ibu renungi. Mungkin sekarang tidak harus dikasih jawabannya. Tapi renungin, bawa pulang, nanti renungin. Akan datang sampai kepada titik itu. Jangan hubungkan antara ibadah dengan prestasi dunia. Nggak ada hubungannya itu. Orang kalau mau sholat tunggu kaya dulu, nggak bakal sholat. Orang kalau mau ke masjid tunggu ada kendaraan, tidak bakal ke masjid, kan gitu. Tapi memang kita harus paham, termasuk dalamnya adalah menikah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, hai anak muda siapa yang bisa ba'a. Al-ba'a dalam bahasa Arab, alif lam ba alif hamzah ta ya. Kata Nabi SAW, hai anak muda siapa yang bisa ba'a, maka dia harus menikah. Dia harus menikah. Nanti saya jelaskan masalah ba'a ini. Siapa yang bisa yang kalian al-ba'a, maka dia harus menikah. Karena akan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluannya, dan akan menjaga pandangan matanya dari yang haram. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa karena akan jadi tameng buat dia. Makna ba'a, kata ulama hadis, ini berkisar di sini saja. Pendapat mereka merincikan kata ba'a adalah semua laki-laki yang sudah siap bekerja cari nafkah, bukan laki-laki yang sudah bekerja. Makna ba'a, laki-laki ini kalau dinikahkan, dia mulai besok pagi udah mau kerja, kasih makan istrinya besok. Itu makna ba'a. Jadi bukan orang yang sudah punya perusahaan, orang punya mobil. Karena banyak orang tua gitu, nak kamu kan sudah sarjana, orang tua biaya setengah mati, ayo kerja dulu. Baik saya mau nikah ayah, ibu, tunggu dulu, nanti punya mobil. Punya mobil berapa tahun, punya rumah, masih KPR, lunasin dulu. Ini sampai kakek-kakek, nenek baru nikah. Loh, ada kasus banyak saya temukan begitu. Ada anak perempuannya harus sarjana dulu. Anaknya ini sebenarnya sudah ada yang suka waktu kelas tingkat 1 kuliah. Enggak, jangan dulu nak. Tanggung. Loh kenapa nanggung? Apa hubungannya ijazah sarjananya dengan dia bangun rumah tangganya? Baik, si perempuan juga makna ba'a. Tadi laki-laki itu siap bekerja besok pagi. Nikah hari ini, dia sudah mesti makanin istrinya besok. Mau dari mana itu urusan dia. Itu nama makna ba'a, tapi yang halal gitu kan. Perempuan, makna ba'a adalah perempuan itu siap melayani suaminya dan punya anak. Itu makna ba'a. Enggak lebih daripada ini. Perempuan itu enggak butuh ijazah, enggak butuh ini, enggak butuh itu. Dia belajar semua. Karena
rumah tangga itu kan sekolah belajar, gitu kan? Si suami belajar, si istri belajar, sama-sama saling melangkur. Itu makna ba'ah. Ini yang Nabi SAW tekankan. Makanya saya bilang tadi, jangan hubungkan antara ibadah itu dengan prestasi dunia. Kalau nikah harus begini dulu, harus begitu dulu. Ini semua hal yang bentrok sekali dengan ajaran Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, para sahabat kalau dia lihat anaknya mau menikah, dinikahin. Dan nikah itu mudah sekali di sana tuh. Di zaman Nabi SAW, kita kalau lihat riwayat-riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, mudah sekali pernikahan. Jadi kalau ada orang mau menikah nih, datang, orang tuanya datang ke rumahnya, anak saya mau melamar, mau menikah. Bagaimana? Tanya anak perempuannya. Setuju? Baik, duduk. Langsung pada saat itu duduk, saksi datang akad nikah. Ini enggak, 6 bulan lagi ya. Nanti untuk kenapa ditunda Bapak Ibu sekalian? Tunggu gedung. Apa ini tunggu gedung? Apa hubungannya tunggu gedung dengan menikah coba? Nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Banyak masjid, banyak yang di rumah bisa. Jadi kita persulit. Dianggap menikah itu tabu kalau menikah cepat. Dan juga banyak syarat-syarat. Syarat ini, syarat itu, syarat ini. Ini harus diperbaikin Bapak Ibu sekalian. Jangan kita persulit pernikahan karena itu perintah agama kita. Kita nggak tahu ajal. Ingat, kita sebagai orang tua bertanggung jawab sampai mereka menikah, gitu kan? Menikah sudah, kan gitu. Baik. Ini faktor yang kedua. Faktor yang pertama adalah mendominasi orang tua yang memposisikan diri terlalu banyak peraturan dalam menikahkan anaknya. Yang kedua adalah karena penganggapan menikah muda tabu sehingga ditunda-tunda. Menunda-nunda pernikahan sampai faktor untuk umur tertentu itu dalam ilmu tarbiyah Islam ya, dalam pendidikan Islam dikatakan ada titik jenuh. Titik jenuh itu pada laki-laki kalau dia sampai umur 40 tahun tidak menikah itu sudah sampai pada titik jenuh. Sulit menikah. Kalau ada laki-laki sebelum 40 tahun menikah masih mending. Kalau sudah 40 tahun disuruh menikah, udah lebih dia masih membujang belum menikah, itu sulit untuk menerima. Perempuan sudah memasuki titik ini di umur 25 tahun. 25 tahun itu sudah mulai masuk titik itu. 30 tahun sudah puncaknya. Jadi perasaan mau menikah itu pertimbangannya banyak sekali. Kenapa ya, nggak usah ya, ini ya, begitu-begitu. Apalagi kalau dia terbuka di hadapan matanya semua prestasi dunia. Itu bahaya sekali. Misal income yang besar, dia punya milik sendiri, sehingga dia merasa saya nggak butuh, gitu kan? Misal saya nggak butuh berumah tangga untuk apa? Kalau nggak agama, misal laki-laki kaya raya nih, dia kaya raya sampai 40 tahun tidak nikah, apa saja yang dia mau. Dia kalau tidak punya agama, maka mungkin dia tidak berpikir menikah. Karena dia pikir, dia mau zina, siapa saja dia bisa panggil, dia bisa bayar. Gitu. Selesai. Perempuan sebaliknya, kalau dia punya pendapatan, dia udah bisa hidupin dirinya. Dia ada ketakutan secara jiwa, nanti kalau suami saya datang, ngatur saya gimana nih. Itu jiwanya, waduh, nanti saya diatur, saya boleh kerja nggak ya? Nanti kalau income saya ini, kalau suami saya lebih sedikit penghasilannya, kalau, jadi dia ketakutan di situ sendiri. Ini kalau sudah melewatin angka 30 tahun, itu begitu. Memang sudah kejiwaan. Ini survei ya, begitu. Laki-laki di 40 tahun. Nah ini kalau sudah sampai pada titik jenuh ini, kita butuh ekstra. Apa boleh buat? Makanya jangan menganggap tabu pernikahan dini. Asal jangan memang anak-anak terlalu kecil juga gitu kan. Tapi juga jangan terlalu besar. Balik itu kata ulama adalah sinyal dari Allah. Maknanya anak ini sudah bisa untuk dipandu. Bukan sudah bisa melangkah menikah, tapi sudah bisa dipandu. Haidnya seorang anak gadis, baliknya seorang anak perempuan, berarti sudah bisa dipandu untuk melangkahi rumah tangga. 3 tahun, 5 tahun setelah itu. Maksimal 7 tahun mungkin setelah baliknya. Balik kan 14 tahun ya. Umur 20, 19, 21. Nikahin. Kenapa harus ditunda gitu? Karena ada orang begitu. Saya pernah dapat kasus Bapak Ibu sekalian. Ada satu orang tua karena ayahnya ini profesor di kampus. Ibunya dosen. Gitu. Anak-anaknya dilarikan ke akademik semua. Laki-laki dan perempuan. Ini tergila dengan titel nih. Jadi anak perempuannya S2, S3, semuanya. Sampai gak nikah-nikah. Sibuk dengan itu.
Pada saat wanita sudah sampai prestasi S3, S2, S3, siapa yang mau nikah sama dia coba kira-kira? Yang laki-lakinya ragu. Iya, ini S3 loh, kan gitu. Dia pikir ini pasti doktor, ini S2 bukan main-main. Pasti orang yang sepadan yang mau melamar, yang sepadan ini, yang seumur dia sudah berumah tangga semua. Udah rumit, gitu kan? Jadi menghubungkan ini dengan prestasi dunia masalah nih. Harus diperbaiki persepsi kita. Persepsinya harus diperbaikin supaya jangan anggap pernikahan itu tabu. Saya pernah kasih contoh kan. Kadang-kadang kita subhanallah tidak malu dengan anak kita dibawa oleh pacarnya malam minggu. Tante om pamit bawa pacaran pergi ke bioskop dingin-dingin, ke hotel, terus tidak berzina. Ibu dan bapak tahu masalah itu. Ini bagaimana caranya nggak berzina orang pergi berdua, gitu kan? Tidak mungkin. Itu terbuka sekali. Mau dibilang soleh dan soleha seperti apa? Manusia. Nabi Adam aja nabi yang lihat malaikat bisa bermaksiat kepada Allah, apalagi kita. Nggak bisa itu kan? Lebih baik nikahkan. Enggak. Kalau pacarnya datang nggak apa-apa. Siapa? Tetangga tanya siapa bu? Oh itu pacar anak saya. Bangga. Baik putus. Sebulan kemudian datang lagi laki-laki lain. Ini siapa? Ini pacar baru anak saya. Bangga. Pacar yang lama, wah anak saya nggak cocok, sampai gonta-ganti. Tapi kalau pasang tenda menikahkan anak di rumah aib. Ini gimana caranya nih? Ini persepsi yang harus diperbaikin nih. Sampai ada pernah kasus saya temukan di Jakarta, dia tidak mau nikahkan anaknya, tapi anaknya boleh pacaran sampai bawa pacarnya di rumah, masuk dalam kamar, berzina dan seterusnya. Di rumah dia sendiri terjadi. Itu sering terjadi di Jakarta. Jadi mana kecemburuan agama. Terus dari anak-anak yang seperti ini kita mau berharap kalau kita mati didoain. Bagaimana caranya? Apa yang dia mau doain gitu? Zina itu relevansinya minuman keras, ya, foya-foya. Itu satu arah semuanya, kan gitu. Jadi memang berbahaya sekali. Makanya faktor ini harus diperbaikin. Kalau anak-anak lagi dilamar, Bapak Ibu sekalian, biarkan dianya yang tahu, nih lo nak, bagaimana keadaan kerjaannya? Oh begini ya ibu. Bagaimana pribadinya? Oh saya sudah tahu begini. Kamu siap melangkah? Siap melangkah. Bismillah. Udah. Jangan kita yang seperti mau nikah. Sebentar. Dia bagaimananya 1000. Ini nggak boleh. Secara agama ya. Ini kenapa kita bahas? Karena kita mau sedang menutup pintu zina nih. Gejolak dalam jiwa anak-anak ada kebutuhan biologis, gitu kan? Nggak boleh kita orang tua egois, kita punya pasangan, tempat pelampiasan. Mereka enggak. Berapa banyak mahasiswa begitu mengeluh sama saya, Ustadz, saya sudah tahu, sudah ikut pengajian. Sekarang fitnah besar di kampus, mau nikah orang tua saya bilang harus sarjana dulu. Tapi saya nggak bisa tahan. Saya udah coba puasa nggak bisa. Ada orang memang nggak bisa. Subhanallah nggak bisa. Kenapa harus egois nih? Faktor yang lain jangan anggap pernikahan tabu tadi, gitu kan? Kemudian juga yang ketiga, ya. Yang harus difahamin di sini adalah tanamkan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Saya mau berbagi begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu masih punya anak kecil, dewasa pun bisa lah, nggak masalah. Maaf kalau saya bicara ini dan saya harap direnungi sampai terakhir saya bicara supaya bisa ditahu. Oh ini poin yang saya ingin sampaikan. Karena biasanya dari awal itu penjelasannya dulu, nanti terakhir poin penyampaiannya. Saya bilang sama istri saya. Anak-anak, dan kemarin juga saya sampaikan beberapa pengajian, anak-anak ini coba kita tanamkan sekarang pendidikan, dan pendidikan ini harus positif, jangan pendidikan negatif. Contohnya, contoh, berapa banyak orang tua pada saat weekend mereka membawa anak-anaknya habisin waktu di mall. Ya, biasa orang pergi mall gini dan seterusnya. Sudah tahu belum Bapak Ibu sekalian, ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, syaitan menancapkan bendera perangnya di pasar, di mall. Di situ tempat dia nyesatin manusia. Satu-satu poin ya. Baik. Ustadz, apa kita tidak boleh ke mall? Bukan tidak boleh. Boleh. Jangan jadikan sebagai target. Karena kalau kita biasakan anak kita setiap liburan ke mall, yang terekam di benak ini adalah kalau weekend ke mall. Masuk ke mall, musik non-stop. Orang terbuka auratnya berapa banyak di situ. Belum transaksi ribawi, banyak bank-bank yang non syariah. Transaksi zina, bukankah sekarang karaoke di mana-mana kalau di mall?
Siapa yang bilang karaoke itu bukan perzinahan? Luar biasa ini. Orang nyanyi di ruangan gelap ditemani sama perempuan. Bisa dikunci pintunya, bisa segala, terus dia bilang tidak terbuka pintu zina. Ada transaksi itu. Berapa banyak transaksi yang terjadi tuh? Anak-anak kita datang cuman tahu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, habisin duit. Contoh yang lain. Bukankah pada saat kita lagi liburan hari Sabtu, hari Minggu bawa anak-anak ke mall, kalau anak-anak masih kecil, kebanyakan kita habisin duit 1 juta, 2 juta, 5 juta, mainin anak-anak, mainan putar-putar, ngeng, mutar-mutar. Nah, kuda-kudaan loh, itu kan kelihatan ya, itu mutar-mutar habisin duit 2 juta, 3 juta. Saya coba berbagi Bapak Ibu sekalian. Coba begini, uang yang biasa kita pakai untuk habisin 2 juta, 3 juta itu untuk bayar, beli kartunya dan seterusnya. Baik, coba beli sekarang beras. Ini contoh saja, ditangkap sampai akhir dulu ya. Sekarang beli beras setengah kilo, bungkus-bungkusin yang banyak, penuhin tuh mobil, ajak anak-anak di hari Sabtu. Nah, ayah sama ibu mau ajak kamu ke tempat yang buat kau bahagia seumur hidup. Apa ibu, apa ayah, mall, senang aja nanti lihat sendiri. Masukkan mobil ke panti asuhan. Masuk panti asuhan, parkir. Ini apa ini? Ikut aja turun. Bicara sama ketua panti asuhan. Anak-anak saya bawa. Saya ingin anak-anak saya belajar melihat keadaan anak-anak yatim. Tolong dikumpulin. Ada bantuan yang saya mau kasih. Dikeluarin semua anak yatim. Bapak ibu duduk bilang sama anaknya. Nak, ini semua yang kamu lihat nih tidak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Mereka hidup di asrama sini, makan ya kalau ada makanan, tidak ada makanan ya mereka tidak bisa makan. Nggak bisa ada yang mereka keluhan, ayah beliin baju, ibu beliin baju, nggak ada. Mereka tidak ada orang tuanya. Lihat kalian masih di rumah, ada ayah, ada ibu, ada mobil, buka kulkas kalau mau makan. Berikan semua supaya dia tahu nilai di rumah itu mahal. Makanannya, pakaiannya, fasilitasnya. Lihat ya nak. Baik, sekarang ayah dan ibu kasih kamu ini. Ini beras-beras semua ini, kamu yang kasih ke mereka. Lihat, beras ini susahnya sampai mereka akan menerima bantuan. Biarin mereka yang kasih. Biasanya kalau anak-anak kecil itu kan banyak yang sebaya, nih kasih. Kalau yang sudah bujang pun ada pasti yang sudah bujang-bujang di situ, kasih. Kemudian minta anak-anak yatim itu cerita tentang pengalaman tidak ada orang tua. Apa yang mereka ceritain, biar anak-anak kita dengar tuh. Saya jamin Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan izin Allah, setelah itu ke depan anaknya Bapak Ibu lagi suka sedekah seumur hidup. Jadi baik, ini pendidikan positif maksud saya. Mana yang lebih baik ini atau kita bawa mereka ke mall? Poin, bukan tidak boleh ke mall sekali lagi, silahkan, ada hajat. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau keluar ke pasar, mau ke mall silahkan. Tapi ingat, hajat, bukan buang waktu. Karena buang waktu tidak ada manfaatnya. Akhirnya kita sia-siakan waktu yang banyak. Kenapa kita tidak buat sekarang? Ternyata kunjungi panti asuhan, mendatangi pesantren, mendatangi orang-orang susah, janda-janda susah. Sampai ada teman saya, Masya Allah, dia cerita sama saya luar biasa, saya terharu gitu. Teman dekat saya dulu. Dia sekarang Bapak Ibu sekalian setiap Sabtu Ahad dia beli macam-macam buat anak-anak kecil ya, permen-permen segala, beras, apalah macam-macam dipaket-paketin, anaknya diajak dari kecil, anaknya diajak sampai sekarang sudah mulai gadis dan bujang dibawa. Selalu setiap hari Sabtu Ahad dia sama istrinya ke Jawa Barat dan tidak program ya, datang ke Jawa Barat, lihat ada perkampungan masuk, mobilnya masuk, cari di situ. Setiap orang-orang susah disinggahin sama dia, ketemuin RT-nya dibagi-bagiin. Sampai sekarang anaknya sudah dewasa, taunya itu program malam hari libur mereka. Sabtu Ahad itunya, cari kegiatan sosial, bantu orang, apa segala itu yang dikerjakan. Terdidik, ini pendidikan positif, gitu kan? Darinya ke situ. Banyak kita menganggap bahwasanya itu tidak penting, padahal mendidik anak. Saya bawa anak saya, Bapak Ibu sekalian, anak saya masih kecil-kecil, alhamdulillah saya bawa ke masjid, laki-laki atau perempuan, sama. Begitu masuk masjid, ada kotak amal, saya kasih duit ini uang, taruh di kotak amal. Untuk apa abati? Panggil saya abati, abati itu ayah sayang gitu ya. Seperti Nabi Ismail panggil ayahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Untuk apa abati? Taruh dulu nak, nanti sebentar abati jelasin. Datanglah mereka gitu kan, lalu saya jelasin. Ini rumahnya Allah. Itu kotak amal untuk kegiatan rumahnya Allah. Kalau kalian memberi untuk Allah, Allah akan kasih. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Terekam di benak mereka. Sekarang setiap ke masjid pasti minta, abati minta duit mau taruh celengan, silakan. Pendidikannya itu, masuk masjid nyumbang, gitu kan. Ada orang miskin pinggir jalan saya mampir. Wah abati kok berhenti? Itu orang susah nak. Saya turun dari mobil bawain duit, nyebrang. Dia kembali lagi. Kok abati kasih?
Itu orang susah. Kata Nabi SAW, kalian diberikan rezeki justru karena orang susah di antara kalian. Kalau kalian bantu orang susah ini, kalian akan dibantu sama Allah. Masuk di benaknya. Ada orang miskin datang ke kaca, buka jendelanya, kasih duit. Nah ini orang susah, kasih. Jadi mereka buka jendela, mereka yang kasih. Sekarang kalau saya lagi jalan sama anak-anak saya di mobil, saya kadang-kadang kalau nggak lihat mereka bilang, abati itu orang miskin tuh. Suruh berhenti, bagiin. Mereka kalau pegang duit, pegang makanan di sekolah, bagi sama teman-temannya. Sudah bisa berbagi, dia berbagi. Karena sudah terdidik itu, gitu kan? Terdidik. Coba larikan ke pendidikan positif. Pendidikan positif itu sangat membantu kita meringankan masalah-masalah yang kita hadapin, mendidik dia yang bagus, dan itu sangat bagus turun temurun dibawa kepada anak-anaknya dia juga, gitu kan? Kenapa kita tidak alihkan ke situ misalnya? Kenapa persepsi tentang majelis ilmu begini hanya untuk orang tua? Kenapa tidak dipikirkan untuk anak muda? Bayangkan kalau pemahaman Bapak Ibu sekarang tentang agama yang bisa membuat kita rem berbuat dosa, semangat buat ibadah, masuk kepada anak-anak gadis dan anak bujang kita, belasan tahun. Bukankah kalau azan mereka ke masjid, bukankah akhirnya mereka lebih semangat dari kita karena mereka punya semangat lebih besar, mereka punya potensi lebih besar, gitu kan? Itu luar biasa kalau anak muda. Ada tetangga saya di Condet, dekat rumah saya, Masya Allah anaknya masih, anak itu seperti dekat sekali gitu, kayak memang adik kakak, bedanya lumayan 4 tahunan. Tapi ayahnya kalau subuh ke masjid ikut berjamaah sama saya, anaknya dua-dua ikut. Laki-laki baru balik gitu ya. Ikut dua-dua, dan Masya Allah habis sholatnya sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi, habis sholat berzikir gitu, ikut sama ayahnya kemana-mana. Dia bilang Masya Allah ya, antum berhasil anak-anak ini. Dia bilang Alhamdulillah Ustaz, ini anak-anak ya dari awal begitu saja. Artinya saya aja apa yang Nabi sunnahin, azan ya ke masjid gitu kan. Kalau ada lagi liburan ya tugasnya temanin ibunya kemana. Saya tidak bukain pintu pergaulan bebas gitu kan. Memang harus begitu. Pernah ada keluarga saya, Bapak Ibu sekalian, anaknya selalu di rumah nih, selalu di rumah, anak bujang. Anaknya Masya Allah baik, pintar, bakti sama orang tuanya. Kalau pulang sekolah nggak pernah mau bergaul sama teman-temannya. Maksudnya diajak kemana-mana nggak, saya mau pulang ke rumah. Dia lebih suka di kamar, baca buku. Terus ibunya minta ditemanin kemana sore, dia antar. Itu kerjanya anak itu gitu. Orang tuanya rupanya diam-diam merasa ini anak ini nanti gimana ya, tidak bergaul. Mulai dah dicariin teman-teman supaya anaknya keluar. Supaya keluar dari rumah gitu. Begitu anaknya sudah mulai kenal luar, tidak pulang, jam 12 malam pulang, jam 1 pulang, baru pusing, baru telepon saya. Seorang Ustadz Khalid nasihatin, mau ini nasihatin apa nih? Awal kan sudah baik, waktu awal saya tahu bagus tuh, saya bilang ini Masya Allah anak-anak ini bagus, dipertahankan. Tapi mereka takut nanti nggak bergaul, takut nanti begini, padahal tidak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Malah lebih aman kan, depan mata kita bisa kita lihat. Sekarang seperti itulah, banyak orang yang persepsinya salah, akhirnya melahirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik ya. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi ini yang saya ingin berbagi, mudah-mudahan bisa ada manfaat tambahan lah. Baik, kita masuk kembali ke hadis yang akan kita bacakan ini. Pelajaran pertama yang kita ambil daripada hadis ini adalah zina sangat dibenci dalam agama kita dan terbukti hukumannya sangat berat. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, hukuman orang berzina kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Ulama berselisih pendapat tentang masalah diasingkan setahun. Kemanakah dia diasingkan? Kata para ulama diasingkan ke tempat orang-orang soleh. Misal kita tahu Jakarta nih pergaulan bebas. Kita tahu misalnya ada sebuah kota atau desa yang desa itu orangnya baik-baik, dikenal, mungkin di mana gitu kan, diasingkan dan dia ke sana setahun supaya dia belajar dari lingkungan itu. Kemudian kalau dia sudah menikah, maka hukumnya rajam. Tapi perlu digarisbawahi satu hal, had ini hukuman cambuk dan pengasingan serta hukuman rajam bagi orang yang kepergok. Tidak kepergok, nggak ada. Lo betul, ini betul. Kalau kepergok tidak butuh saksi, tidak butuh keterangan dari mereka. Kepergok jelas-jelas berzina, misal di kamar hotel, misal ini, misal itu, maka itu sudah tidak ada toleransi. Pemerintah setempat menghukumnya, gitu kan? Yang kedua, hukuman akan didirikan kalau dia mengaku, oh ya saya berzina, misal. Dia mengakui, dan pengakuan terhadap diri sendiri tidak butuh saksi.
saya mencuri, saya berzina. Dia akui, nanti akan kita baca beberapa hadis ke depan. Kalau dia mengakui maka dihukum gitu kan. Itu pun hakim harus mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Karena ada orang yang mengaku depan Nabi, Nabi coba tanya, mungkin kau cuma cium, mungkin kau cuma sentuh, mungkin kau cuma ini. Agar orang itu udahlah pergi gitu. Maksudnya Nabi itu pergi, kamu tutupin aib kamu karena kamu tidak kepergok ya. Udah pulang taubat, perbaikin gitu loh. Karena dalam Islam asasnya bukan seperti Katolik. Kalau Katolik itu ada namanya pengakuan dosa, kita nggak ada. Bapak Ibu nggak perlu datang ke ustadz atau ulama, saya pernah berzina, saya pernah begini, nggak perlu, nggak ada. Kita taubat antara kita dengan Allah, tutupin aib itu. Sampai dalam rumah tangga, tidak dibenarkan seorang pasangan suami istri tanya pasangannya dulu kau pernah berzina nggak boleh dia bertanya itu. Dan kalau lagi ditanya pasangannya punya hak untuk tidak jawab, hukum syar'i. Kalau masuk ke pengadilan agama maka akan dibela yang tidak menjawab. Nggak boleh, ini istri kamu sekarang, ini suami kamu sekarang, ngapain nanya-nanya yang lalu? Kalau dia jawab iya, kan nyakitin. Untuk apa? Ini dia sekarang, ini soleha yang saya tahu. Dia sudah begini jilbabnya, dia sudah baik, dia beragama, ini yang saya tahu. Masa lalunya orang ya masa lalunya orang. Bayangkan kalau kita harus hubungkan dengan masa lalu. Bukankah Umar bin Khattab dulu pemabuk? Umar bin Khattab dulu suka nyiksa kaum muslimin? Umar bin Khattab dulu masih mengenal banyak wanita? Tapi ternyata setelah masuk Islam, ayat tentang hijab turun karena Umar. Umar bin Khattab yang berdoa, ya Allah hijabkan wanita kami. Ibu-ibu ini pakai jilbab, Umar bin Khattab panen pahalanya. Padahal dulunya dia malah yang memerangi Islam. Dia malah yang menyuruh wanita zaman jahiliyah. Perempuan itu menari, perempuan itu terbuka auratnya dan seterusnya. Khamar, dulu Umar pemabuk keras. Tapi setelah masuk Islam, ayat khamar turun, Umar bin Khattab yang berdoa. Ada 13 ayat dalam Al-Quran, 13 kejadian hukum, itu semua turun karena Umar bin Khattab. Di antaranya tadi, khamar, ya Allah haramkan minuman ini buat kami. Karena awal Islam tidak diharamkan kan. Jadi ada sahabat ke masjid sambil mabuk. Awal Islam. Maka Umar bin Khattab berdoa, turun ayat tentang itu. Padahal dulunya Umar ini pecandu minuman keras. Makanya Islam melihat sekarang ke depan, bukan yang lalu. Bukan tugas kita itu. Kalau mungkar kelihatan depan mata, baru kita pungkiri. Kalau enggak, jangan obok-obok ini, enggak usah nyari-nyari. Allah menghakimi setiap orang yang berbuat salah dengan caranya. Bukan kita. Poin penting untuk digarisbawahi ya. Ini pelajaran. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil di sini adalah kalau seseorang ingin berhukum, konsultasi, larinya kepada para ulama. Nggak boleh orang lain. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian berhenti curhat sama teman. Memang nggak boleh. Karena teman itu kalau tidak faham agama, bukan seorang alim, panduannya dia seperti pemahaman dia. Tambah kacau lah. Ya. Air sudah keruh, dituangin tinta, tambah keruh. Api sudah ada, yang disiram bensin, bukan air. Sekarang gini, kita ceritain nih, apalagi ibu-ibu cerita sama temannya, suami saya begini, suami saya begitu, suami ini pakai perasaan nih yang di depan mata dia. Dia bayangkan, oh begini, oh begini. Kenapa kau bertahan? Cerai saja. Misal, suamimu selingkuh, kau juga selingkuh. Sini saya kenalan sama laki-laki. Loh, bisa terjadi. Banyak orang begitu kan. Akhirnya dia kenalin temannya sama laki-laki karena nanti kalau kau kepergok, bilang, kau kan juga selingkuh. Jadi dia lebih menghancurin. Ini masalah yang tadinya sudah ada api, bukan disiram pakai air supaya redam, ini pakai bensin. Karena konsultasinya salah. Ingat, ini pelajaran dari hadis ya. Jangan mulai hari ini konsultasi masalah apapun kecuali kepada ahlinya. Dan ahlinya adalah pada ulama. Tanya, suami saya begini, istri saya begini, gimana hukum syar'inya? Sebatas itu. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Konsultasi pada ahlinya ya. Jangan ke dukun. Jangan ke orang-orang tidak pintar itu. Ya. Orang-orang tidak normal itu semua tidak boleh. Ya. Haram. Nggak boleh. Sampai Nabi SAW bilang, siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, bertanya, tidak percaya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran penting. Konsultasi pada ahlinya. Urusan agama kepada ulama. Bapak Ibu lagi mau beli HP, mau beli komputer, konsultasi sama ahli komputer. Jangan tanya orang yang grosiran minuman air.
nggak bakal ketemu. Dia ahlinya di minuman lain masing-masing. Karena kalau kita konsultasi akan salah. Walaupun dia bisa nangkap, oh iya ini. Sampai para ulama mengatakan, sampai dalam rumah tangga ya, sampai kalau kau punya masalah jangan buka kepada siapapun kecuali seorang alim ulama, termasuk orang tuamu. Itu anjuran ulama ya. Karena orang tua yang sedang disampaikan masalah oleh anaknya hanya akan menambah bebannya orang tua itu, tidak memecahkan masalah. Kalau orang tuanya pas bijak, kalau orang tuanya emosional, ya ada kasus itu kemarin di Malang begitu, nggak usah sama saya. Jadi anaknya cerita tentang suaminya, orang tuanya emosi, langsung dijemput anaknya dipulangin, cerai secara paksa. Itu gimana sudah? Anaknya akhirnya nyesal si perempuan karena dia suka sama suaminya, tapi dia sudah terlanjur libatkan. Yang jadi masalah adalah kita bebankan orang tua, gitu kan? Dan juga Bapak Ibu sekalian, kita hadapin masalah sebulan, setahun, 10 tahun. Terus kita rangkumkan dalam setengah jam cerita sama orang. Ya. Kira-kira seimbang nggak masalah 10 tahun dengan setengah jam curhat? Dia akan kasih jawaban kita bukan untuk yang 10 tahun, tapi untuk setengah jam. Makanya kita pulang mecahin masalah setengah jam. Masalah setelahnya muncul yang baru. Nggak bisa. Tapi kalau alim ulama, dia tidak akan bawa itu ke masalah dia. Dia akan bawa ke agama. Allah yang mengambil alih. Udah lain ceritanya. Oh nggak boleh Bapak Ibu sekalian, ini haram, harusnya begini. Bukan ke dia. Kalau orang selain alim ulama, dia larikan ke dia itu. Dia anggap dirinya bagaimana. Ada orang subhanallah kacau balau nih. Rumah tangga masalah, satu dunia tahu masalahnya. Teman kantornya tahu, orang di pasar tahu, semua orang tahu. Sebab dia setiap ketemu orang, saya ada masalah, saya mau curhat ya, jangan ceritain orang ya. Padahal dia sudah cerita sama berapa orang. Dia sendiri cerita sama orang. Ini benar ini ya, ini masalah-masalah yang dihadapin. Harusnya jangan. Bicara sama ahlinya, akan dapat jawaban. Dan ulama akan lari ke agama. Ini penting sekali. Makanya di sini, dua orang badui ini, dua orang tadi yang sedang ribut ini, si A tadi punya anak, gitu kan, kerja sama si B. Ini kalau ada kesalahan tadi saya balik A B ini nggak usah terlalu terpengaruh ya. Intinya ada A sama B, si A punya anak laki-laki kerja pada si B, gitu kan. Seperti itu dalam hadis tadi. Kemudian anaknya si A berzina sama istrinya si B. Lalu mereka bingung, ternyata konsultasinya salah. Lari kepada orang bukan alim. Himbauannya anaknya harus dirajam. Lalu ada lagi yang dia tanya, konsultasi salah. Kamu bisa tebus. Caranya bayar 100 ekor domba dengan bebas, kasih satu budak wanita. Udah anakmu gak jadi dirajam. Bingung nih. Sampai lari kepada ahlinya, Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, saya akan berhukum dengan kitabullah. Tadi kambingmu yang 100 kembaliin, hakmu itu. Budak wanita kembali pada kamu, gak ada urusannya. Anakmu dicambuk, istrinya orang ini kalau mengaku rajam. Baik, ada sisa satu masalah lagi dalam hadis ini. Kalau seandainya seseorang berzina tidak ada saksinya dan dia tidak mengaku, maka hukum tidak berlaku padanya. Karena di sini sabda Nabi SAW kepada Anas, pembantunya, hai Anas, pergi ke istrinya orang ini. Tanya, kalau dia ngaku rajam. Iya memang saya berzina. Memang dia mau sucikan dirinya, rajam. Tapi kalau dia tidak ngaku nggak ada, gitu kan? Karena dalam Islam, kalau seandainya ada orang berzina dan kita menuduhnya, kita harus mendatangkan 4 orang saksi, melihat 4 hal, orang yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, pakaian yang sama, harus sama. Jadi kalau misalnya 3 orang saksi lihat hari Selasa, saksi yang keempat adalah hari Rabu, nggak diterima. Yang dicambuk malah yang jadi saksi, nggak bisa. Makanya jangan campurin urusan orang, udah gitu bahasanya. Jelas ya? Baik, kita pindah ke hadis setelahnya. Hadis 1233. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah wath-thayyibu bil-thayyibi jaldu mi'atin war-rajmu, rawahu Muslim.
Dari Ubadah bin Sabidin radhiyallahu anhu, ini sama ibnunya diganti bin. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka, para pezina itu. Jejaka bila berzina dengan gadis, hukumannya 100 cambukan dan diasingkan setahun. Sementara duda atau status suami berzina dengan janda atau status istri, hukumannya 100 cambukan dan dirajam. Dicambuk dulu baru dirajam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jangan tergesa-gesa menghakimi, kita belum selesai. Akan dibaca footnote, lihat di situ ada nomor 1, ada footnote-nya. Di bawah dikatakan, beliau menunjuk firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi ternyata sebelum turunnya hukum rajam dan hukum cambuk, kalau ada perempuan berzina, gitu kan, gadis atau bersuami atau janda, semua status ini sama. Hukumnya dalam Islam adalah dalam ayat ini, kurunglah mereka wanita-wanita yang berzina itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Maksudnya memang dihukum, nggak boleh lagi interaksi sama orang kalau sebelum turun hukum cambuk dan rajam. Ayat ini Bapak Ibu sekalian terhapus secara hukum dengan hadis yang baru kita baca. Jadi dalam syariat kita ada namanya ilmu nasikh wal mansukh. Apa itu nasikh? Nasikh itu artinya ayat-ayat atau hadis-hadis, dalil-dalil syar'i yang menghapus mansukh yang dihapus. Namanya nasikh dan mansukh. Ini memang ada ilmu sendiri ya. Nah, ada beberapa ayat yang dihapus dengan ayat lain. Ada beberapa ayat yang dihapus dengan hadis. Ada beberapa hadis yang dihapus oleh ayat. Seperti itulah. Nah, bagaimana memahaminya? Memang ada rentetan hukumnya itu. Ada namanya tarikhut tasyri' ya. Ada ilmu sendiri mempelajari tentang sejarah tersyariatkannya sesuatu, gitu kan. Kita ambil contoh misalnya kasus ini. Saya bacakan di sini. Kata jalan atau Allah memberikan mereka jalan. Surah An-Nisa urutan 4 surahnya ayat 15. Kurunglah wanita-wanita yang berzina itu dalam rumah sampai mereka meninggal atau sampai Allah memberikan jalan kepadanya. Kata ya para ulama, kata-kata jalan telah disepakati Allah ya, adalah yang telah diberikan Allah kepada mereka ketentuan hukum yang menasakh hukum dalam ayat ini. Nasakh tadi menghapus ya. Maksudnya kata-kata jalan di ayat An-Nisa belum jelas. Jalan apa itu? Hadis yang baru kita baca 1233 menjelaskan tentang jalan itu apa. Karena kata Nabi SAW, ambillah hukum dari saya, ambillah hukum dari saya. Yang dimaksud adalah ambil hukum tentang jalan yang Allah siapkan. Dikatakan di sini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, semula hukumnya demikian sampai Allah menurunkan surah An-Nur yang menasakhnya dengan hukuman jild. Ya. Ini sebenarnya jald, ya, jald itu cambuk. Ya, ya, jaldun itu cambukan, ya. Atau rajam, Baik, yang dimaksud surah An-Nur itu surah nomor 24 ayat 2. Bisa dibuka karena di sini tidak ditulis ya. Ditambahin aja di tulisan bukunya. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 2 yang menceritakan tentang pezina laki-laki dan pezina perempuan dicambuk 100 kali cambukan. Kata Ibnu Abbas, hukum awal dalam Islam adalah setiap kali orang berzina maka wanita-wanitanya dikurung, gitu kan? Di rumah sampai wafat atau Allah berikan jalan keluar. Maka ayat ini terhapus secara hukum dengan An-Nur ayat 2. Ibnu Katsir berkata, ini adalah ketentuan yang telah disepakati. Artinya memang ayat ini An-Nisa ayat 15 terhapus dengan ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 2.
An-Nawawi, ini salah satu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, berkata, para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Di antara mereka berpendapat bahwa ayat ini muhkamat. Ayat Al-Quran kan ada dua ya. Ada namanya muhkamat, ada mutasyabihat. Tulis kalau yang belum tahu. Ada ayat-ayat Al-Quran dibagi dua. Ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang tertera di dalamnya hukum-hukum. Itu namanya muhkamat. Ini yang kita tarik, kita ambil sebagai peraturan hidup kita. Itu namanya muhkamat. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Maka ini yang kita tarik dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ini dia mengandung kisah-kisah. Ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah dan hampir mirip satu sama yang lain. Seperti misalnya kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, ya. Itu kan dalam banyak ayat terulang-ulang tuh. Ya, mutasyabihat. Mutasyabih artinya menyerupai satu sama yang lain. Muhkamat artinya hukum, ada hukumnya. Nah, mutasyabihat ini, ayat-ayat tentang mutasyabihat, kita tidak boleh di situ mengambil sebuah hukum. Di situ adalah cerita yang menyerupai satu sama yang lain. Kan itu. Kisah Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir Fir'aun. Kan ada beberapa tuh. Ada beberapa kisahnya. Ya udah, yang kita fahamin adalah hukum. Kita tidak usah terpengaruh dengan lafaz-lafaz yang berbeda karena memang itu keajaiban Al-Qur'an. Kata beliau di sini, kata Imam Nawawi, para ulama berbeda pendapat dalam ayat ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ayat ini muhkamat, memang hukum di sini diambil darinya. Sedangkan hadis yang bersangkutan merupakan penafsiran terhadapnya. Ini pendapat pertama ya. Dalam arti kata An-Nisa ayat 15 tadi itu dirincikan oleh hadis. Berarti ayat ini tidak terhapus. Pendapat lain menyatakan bahwa ayat ini telah dinasakh. Ingat tadi saya bilang nasakh adalah nasikh menghapus, mansukh yang terhapus. Dinasakh maksudnya telah dihapus secara hukum dan tilawahnya dengan ayat yang terdapat pada surah An-Nur. Dihapus secara hukum, tilawah masih ada. Dihapus dengan ayat yang terdapat dalam surah An-Nur. An-Nur tadi saya sudah sebutkan ayat 2. Berlaku pada atau bagi pezina yang masih bujangan. Sedangkan ayat An-Nisa 4, urutan 4 ayat 15 berlaku bagi para pezina yang pernah menikah secara sah. Dan para ulama telah sepakat atas wajibnya mendera pelaku zina yang masih bujangan 100 kali dan merajam pezina muhsan. Muhsan itu artinya sudah menikah. Tulis, jangan tidak ditulis itu. Muhsan. Jangan menghayal ya. Menghayal sedikit ilmunya hilang nih. Saya nggak ulangin lagi. Karena di situ di footnote, masih saya baca footnote-nya. Sudah ketemu belum kata-kata muhsan? Hah? Yakin? Baik. Yang yakin baru 2 orang, tidak apa-apa lah. Muhsan itu istilah bagi orang yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan. Muhsan laki-laki, muhsana perempuan. Dan merajam pezina muhsan, yaitu yang pernah menikah secara sah. Tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka tentang masalah ini kecuali Khawarij. Khawarij nama kelompok ya, yang menyimpang dari Islam. Dan sebagian ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah juga kelompok dalam Islam. Mu'tazilah ini kalau kaum Khawarij mereka banyak keluar dari Islam karena mereka mengkafirkan kelompok selain mereka lah. Ini memang tidak dijadikan pegangan. Kalau Mu'tazilah adalah kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, mereka mengalihkan maknanya. Seperti Al-Nizam dan murid-muridnya. Jadi ini tidak dipegangi pendapat mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang mengumpulkan antara 2 derah dan rajam bagi pezina muhsan. Kita sekarang sepakati dulu, kalau bujang, gadis, zina, cambuk 100 kali, asingkan setahun. Okay? Orang pernah menikah dirajam, itu yang kurang lebih kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Tinggal perselisih pendapat ulama, kalau orang yang pernah menikah,
Kan ada hadis tadi menjelaskan cambuk dulu baru rajam. Nah ini yang dia bilang, para ulama berbeda pendapat tentang mengumpulkan antara dera itu cambukan, dan rajam bagi pezina muhsan tadi yang sudah berumah tangga. Jumhur ulama tidak membenarkannya, namun sekelompok ulama membenarkannya. Yang terakhir ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib maksudnya, Hasan Basri, Ishaq bin Rahawai, dan ahli zahir. Jadi di sini bersisir ulama. Jumhur ulama mengatakan orang kalau sudah menikah nggak usah dicambuk lagi, kepergok, rajam. Nah, gitu. Maka mereka mengatakan cara memahami hadis 1233 tadi ini, cambuk 100 dan rajam, itu seakan-akan Nabi SAW ingin menekankan rajam itu adalah skala prioritas, tapi akan ada cambuk kalau orang itu melakukan satu perbuatan yang ekstra. Contoh begini, pencuri itu atau pembunuh itu ada namanya hukum penggal kalau dia membunuh kan, dipenggal. Tapi dalam penggal ini ada namanya takzir. Takzir itu ekstra. Misal gini, ada orang dia masuk ke rumah orang lain, memerkosa, membunuh, menyiksa, berkumpul semua. Hukum orang ini bukan cuma dipenggal, tapi ditakzir. Takzirnya itu dicambuk dengan pedang beberapa kali, 1, 2, 3, baru dipenggal gitu. Jadi dia merasakan, itu namanya takzir. Ini ada dalam agama kita memang takzir. Ini kalau berkumpul apa? Kejahatannya. Dia masuk ke dalam rumah, diperkosa dari rumah itu, anak kecil dibunuh sama dia, dirusak, mencuri, wah semua kumpul. Maka ini namanya ditakzir. Nah, dalam berzina begitu, dalam berzina, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dilakukan adalah orang kalau kepergok berzina sudah menikah dirajam, langsung dirajam adalah orang yang memang laki-laki sama perempuan sama-sama suka, sudah menikah, ketahuan rajam, gitu kan. Tapi kalau ada orang lakukan ekstra, misal gini, seorang laki-laki atau seorang perempuan memang kerjanya berzina, tiap hari dia zina sama, misal naudzubillah, seorang laki-laki dia zina sama istrinya seorang laki-laki di Kelapa Gading, dia berzina di Jakarta Pusat, dia berzina, jadi dia punya beberapa orang pasangan zina, gitu kan, dan semua ini istrinya orang. Nah ini contoh kasus. Ini kan berbeda ya, ekstra dibandingkan dengan orang yang tadi cuma satu orang. Pelacur lain lagi. Ini memang kalau pelacur kedapatannya itu sudah jelas mutlak ya. Dia langsung di ini. Tapi dia pelacur ini akan sebagian ulama masukkan di sini kalau ketahuan. Yang jelas saya bicara secara umum, ini bagaimana yang ekstra yang tidak umum terjadi ya. Seperti itulah. Sama kalau kita balik perempuan, ya, supaya adil kita kasih contoh. Ada perempuan begitu, dia sudah punya suami tapi suami-suami orang semua zina sama dia. Dia punya hubungan sama si fulan, dia janjian hari ini sama si fulan, semua suami orang temannya kalau gagal digaulin, dihubungin supaya bisa berzina sama dia. Ada orang begitu penyakit. Nah ini hukumnya cambuk dulu baru rajam. Paham sampai sini ya? Ini pendapat pertama. Pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau kepergok ketahuan dia ternyata cuman memang selingkuhannya sama ini, maka dirajam. Tapi kalau dia ternyata ketahuan kemana-mana nih zinahnya, sudah banyak keluarga yang dirusak sama dia, hukumnya cambuk dulu baru rajam. Baik, pasangannya dia kembali kepada hukum lagi. Perempuan, misal laki-laki tadi, dia berzina sama si A, si B, si C, dilihat ini si A, si B, si C ini juga begitu nggak sifatnya? Kalau ternyata ini juga punya pasangan selain ini, selain suaminya banyak laki-laki lain, hukumnya sama, cambuk dan rajam. Tapi kalau ternyata mereka ini walaupun jumlahnya banyak, memang ternyata ini cuma sama satu orang ini, maka hukumnya dirajam saja, tidak ada cambukan sebelumnya. Ini memahami hadis tadi ya. Dan kita bisa ambil pelajaran di sini Bapak Ibu sekalian bagaimana tegasnya Islam dengan masalah zina. Gak boleh main-main nih. Makanya jangan buka pintunya. Kalau kita pernah terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Ini gak boleh. Banyak orang dari kita, maaf, ibu-ibu gitu hamil di luar nikah, mau juga anaknya hamil di luar nikah.
Loh iya, buktinya dia biarin pacaran seperti dia. Berarti kan dia mau anaknya hamil di luar nikah. Kenapa nggak nikahin? Dan ingat, satu hal, laki-laki itu punya satu sifat. Makin sulit perempuan itu didekatin, maka makin mulia di mata dia. Pasti. Kalau ada seorang wanita, mau didekatin, mau disentuh, enggak, saya nggak mau. Mau nikah. Pasti setelah menikah pun akan dihormati sama suaminya. Tidak ada perempuan yang murahan, mudah disentuh, pasti dianggap remeh sama suaminya. Itu sudah sunnatullah itu. Karena bagi dia, dianggap gampangan, gitu kan. Suaminya pun gampang beralih dari dia. Makanya kemuliaan harus dijaga. Sama mungkin ibu-ibu kalau lihat ada laki-laki yang gampangan, segaran dengan laki-laki yang jaga wibawa, beda. Kita jauh lebih hormatin gitu kan. Emang sudah begitu, itu fitrah. Maka tanamkan itu pada anak-anak gadis kita tuh. Tanamkan pada anak-anak bujang kita. Jaga wibawa. Kamu kalau butuh satu waktu sudah, langsung menikah. Ya. Sampai ada ipar saya ada sama saya di rumah, laki-laki, saya bilang sama dia, hati-hati pergaulan Jakarta. Kalau kamu mau menikah bilang, saya nikahkan, saya siapin. Jangan bergaul bebas. Kapan kamu buka satu kali pintu zina, maka akan jadi masalah buat kamu itu. Seumur hidup. Berbahaya gitu. Maka itu penting. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Ini pelajaran yang kita ambil daripada hadis tadi. Kita pindah ke hadis selanjutnya, 1234. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala, ata rajulun minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjid. Fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu fatanahha tilqa'a wajhi faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta thana dhalika alaihi arba'a marrat falamma hatta thanna alaihi dhalika arba'a marrat falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abika junun faqala la qala fahal ahsanta qala na'am faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuhu muttafaqun alaih. Abu Hurairah anhu berkata, ada seseorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah SAW. Tentu ada namanya ya, ada footnote nomor 1 di bawah, namanya laki-laki ini Ma'iz bin Malik al-Aslami. Orang ini datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di masjid. Lalu laki-laki itu menyeru kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap ke wajah Nabi SAW. Jadi orang itu bilang, saya sudah berzina ya Rasulullah. Maksudnya ayo hukum saya nih. Dia merasa bersalah. Nabi alingkan wajah. Orang itu datang lagi ke depan wajah Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW alingkan lagi wajah dari dia. Gitu kan? Tidak mau ajak ngomong. Maksudnya Nabi ada apa kok datang ngaku? Pulang sana taubat gitu loh. Nabi nggak ada dalam Islam. Nabi ajarin kita tidak ada ngaku-ngaku. Saya sudah zina, saya sudah begini, minta maaf. Nggak ada urusannya. Maaf sama Allah, ini salah sama Allah. Kecuali mencuri, menggibah, ada hubungannya hak dengan orang, ya itu kita kembalikan. Tapi kalau enggak, tutupi aib sendiri. Ngapain dibongkar-bongkar ke orang nih? Gitu. Dikatakan di sini, lalu yang ketiga juga sama, Nabi SAW alihkan wajah lalu dia datang sampai yang keempat kali. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi hingga orang itu mengulangi ucapannya 4 kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri 4 kali, Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata kepadanya, maksudnya ajak ngomong, baiklah, dihadapkan wajah Nabi ke wajah dia, ditanya, apa kau gila? Ditanya ini, karena kalau dia punya penyakit gila kan tidak mungkin dihukum. Dia bilang tidak ya Rasulullah. Baik, apa kau sudah menikah? Dia bilang iya, pengakuan diri sendiri. Maka yang terjadi kata Nabi SAW, bawalah dia dan rajamlah dia. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Footnote nomor 1, nama orang ini Ma'iz bin Malik al-Aslami. Hadis selanjutnya saya akan hubungkan dulu karena 2 hadis ini baru kita ambil pelajaran ya, karena berhubungan satu sama yang lain. 1235. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma ata Izzu ibn Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la la'allaka qabbalta aw gamazta aw nadharta qala la ya Rasulullah, rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas meriwayatkan dari anhuma ketika Ma'iz bin Malik ya tadi itu ya menghadap Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya berzina. Kata Nabi, jadi waktu Nabi alihkan mukanya itu tadi,
Di riwayat yang sebelumnya 1234 dikuatkan dengan 1235. Jadi ternyata 1235 ini menjelaskan Nabi bilang apa waktu mengalihkan wajah. Nabi bilang, barangkali engkau cuma menciumnya. Lalu kemudian orang itu datang ke depan muka Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi alihkan lagi, Nabi mengatakan, mungkin kau hanya merabahnya. Dia datang lagi depan Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Gitu kan. Kata Nabi SAW, mungkin engkau hanya memandangnya. Artinya pulang, gitu loh. Jangan ngaku di sini. Nabi sudah kasih kesempatan. Kalau dia diam, kata ulama hadis, dan dia pergi, dia taubat, nggak dirajam. Tapi dia ngotot terus, gitu kan? Dia terus datang. Memang orang ini mungkin sebagian ulama hadis bilang dia sudah merasa terhantui sekali. Karena orang memang kalau sudah merasa kuat imannya dan dia melakukan dosa, dia terbebani kan gitu. Udah deh, saya mati pun nggak apa-apa. Yang penting saya suci, gitu lah. Seperti itulah. Tapi yang kita ambil pelajaran di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana Nabi SAW mengalihkan orang ini. Dan dia bilang, mungkin kalau saya mandang, dia bilang tidak ya Rasulullah, aku berzina. Dalam beberapa asar yang lain dikatakan, aku meletakkan kemaluanku di kemaluannya. Jelas dia bahasakan, saya berzina, hukumlah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mensucikan dia, disuruh rajam. Baik, dari dua hadis ini kita ambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam, itu dulu. Gak perlu datang ngaku-ngaku dosa pada orang. Sedangkan sama alim ulama tidak ada pengakuan dosa, apalagi sama teman-teman. Ini banyak orang teman-temannya semua tahu nih kalau dia pernah berzina. Akhirnya pasangan hidupnya tahu, akhirnya keluarganya tahu, akhirnya rusak namanya. Untuk apa buka aib sendiri? Kata Nabi SAW, bukan berarti kita mudah-mudahin dosa ya, bukan. Karena ingat, dosa itu sekecil apapun ada konsekuensi pembersihan. Jangan anggap remeh. 1 rupiah yang dimakan sudah cukup buat sakit perut seminggu. Bisa jadi. Mungkin pernah mencuri, pernah melanggar ke tempat haram, sudah cukup keselio 2 minggu bengkak kakinya. Sudah bisa. Orang zina sejam 2 jam di hotel sudah cukup Allah kasih penyakit 6 bulan 1 tahun. Balasannya lebih berat. Jangan buka pintu dosa. Gitu kan? Karena orang akan bahagia, tentram kalau tidak ada dosa. Gitu kan? Namanya mulia, dia tidak takut kalau jalan. Karena dia tahu dirinya benar. Nggak ada malu gitu kan. Nah. Jadi kita harus tahu. Tapi kalau seseorang pun sampai berbuat dosa dalam Islam, bukan diekspos, bukan malah berbangga-bangga. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang telah Allah tutup aibnya. Ini semalam zina nih, semalam suntuk tidak ada yang tahu. Besok dia buka sendiri, dia sampaikan ke orang-orang. Dia sampaikan ke orang-orang. Ini lebih baik diganti ngaji tuh. Atau ceramah saya aja deh. Pas bahas zina dandut yang keluar ya. Pasangannya tuh. Baik. Sampai mana tadi? Hah? Tidak ada pengakuan dosa. Pelajaran dalam Islam dari hadis ini tidak ada pengakuan dosa. Itu yang pertama ya. Jadi kalau ada orang yang datang, kalau kepada alim ulama aja nggak boleh ngaku, apalagi kepada orang lain. Dan orang yang paling buruk sisi Allah adalah orang yang telah Allah tutupin aibnya lalu dia bongkar sendiri. Ingat, tidak boleh juga tanya pada pasangan, kau zina atau tidak, kau pernah ini atau tidak. Dan itu ada pernah terjadi tuh. Di Mesir sampai cerai gara-gara suaminya suruh istrinya sumpah pakai Quran, kau pernah zina atau enggak? Kalau kau pernah zina saya mau ceraikan kamu. Ini sudah jadi istrinya. Ngapain kamu tanya sekarang gitu? Untuk apa gitu? Apa manfaatnya? Akhirnya dia sendiri sakit hati kan, cerai dan seterusnya. Kalau emang enggak mau ya cari orang yang suci memang. Memang dari awal gitu kan. Minta sama Allah petunjuk, minta wanita yang baik atau minta laki-laki yang suci, ada. Mereka ada hamba-hamba Allah memang yang luar biasa. Memang orang tuanya jaga mereka, mereka terjaga di lingkungan yang sehat. Gitu kan? Saya tahu Masya Allah banyak teman-teman saya Masya Allah nggak pernah kenal lawan jenis. Dari awal mereka sampai mereka menikah. Luar biasa, Allah juga jaga. Hafalan Qur'annya bagus, ilmu-ilmu agamanya faham, ibadahnya luar biasa. Karena memang tidak tercoreng. Memang begitu. Suci mereka gitu kan. Ada. Asal kita minta kepada Allah pasti dikasih sama Allah SWT. Tapi kalau kita memang ngawur ya kita sendiri yang salah ya jadi begitu. Allahu alam. Ini pelajaran. Yang kedua, ya,
Kalau seandainya seseorang pun datang dan mengaku tentang perbuatan dosanya, kalau posisi kita sebagai alim ulama, kita berikan kesempatan dia taubat. Misal, saya sudah berzina, kita bisa ucapkan, seorang alim ini atau hakim bisa mengatakan, mungkin seperti Nabi bilang, mungkin kau hanya menciumnya, mungkin kau hanya merabahnya, mungkin kau hanya memandangnya. Lafaz hadis jelas gitu ya. Kalau tetap dia ngaku baru dihukum. Kalau dia diam dibiarin, pulang, pergi, tobat gitu. Hakim, kalau datang seseorang menceritakan perzinahannya pada kita sementara kita orang awam, tinggalkan. Nggak boleh dengar. Ya, tutup kuping, maaf saya nggak mau dengar, tinggalin. Apapun itu, dia mau curhat kah, dia mau sampaikan masalah kenikmatannya atau siksaannya. Misal dia terganggu, dipukul apa, atau kenikmatannya, jangan dengar, tutup kuping kita. Nggak bisa. Jangan malah buka kuping lebar-lebar, ini haram, nggak boleh. Jangan, karena mendengar itu saja sudah haram dan efeknya kepada kejiwaan ada. Bisa saja kita juga lakukan hal yang sama. Hati-hati. Telinga connect dengan hati, mata connect dengan hati, lisan connect dengan hati. Kalau sudah hati yang connect, ini semua bisa dibuat nih. Bahaya. Nah itu. Nonton sesuatu, dengar sesuatu, ucapin sesuatu, connect ke hati. Itu bisa membuat anggota tubuh yang lain melakukannya. Bahaya. Kita tonton atau dengar sesuatu yang baik kayak di majelis ilmu begini. Hati kita connect. Ya. Hati ini akan membawa kita menjadi orang baik. Mau melakukan perbuatan baik. Bayangkan kalau seperti ini kita sejam dengerin pengajian. Bagaimana iman kita? Bagaimana kalau majelisnya buruk? Orang yang ceritain sesuatu yang syahwat, yang ini, yang itu, apa, berpengaruh lah manusia, gitu kan? Ini bahaya sekali, maka harus hati-hati. Allahu a'lam. Ini hadisnya insya Allah. Baik, sampai sini kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang punya pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutin. Silakan kalau mau nanya. Zina berdosa, nikah ibadah. Satu hal yang apa ini? Kurang, Oh, tidak bisa disatukan. Soalnya tulisannya T garis miring 4, saya nggak ngerti. Baik. Pertanyaan, bila mereka melakukan zina sebelum nikah bagaimana? Harus bagaimana? Sedangkan keluarga perempuan minta pertanggungjawaban pihak laki-laki. Apa nunggu setahun diasingkan? Apa bertobat langsung nikah? Jadi fahami dulu satu hal. Hukuman tadi nyambuk, dicambuk 100 dan diasingkan setahun. Hukum rajam bagi orang yang kepergok atau ngaku. Kalau ini tidak terjadi, berarti tidak ada. Tidak ada hukuman itu. Itu dulu ya. Tidak ada hukum. Dia taubat sudah selesai. Baik, kalau dia berzina, bolehkah dia menikah? Pada saat misalnya dia sudah berzina, maka di sini ulama membahas, kalau si laki-laki dan perempuan itu taubat nasuha, maka taubat itu akan menghapus dosa sebelumnya dan mereka boleh menikah. Kan itu. Kalau mereka tidak bertaubat hanya karena sama-sama suka dan menganggap zina itu adalah halal, maka ini dianjurkan untuk tidak disatukan. Kalau ketahuan oleh keluarganya nggak disatukan, karena ini akan buruk. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau mereka zina lalu hamil? Sahkah pernikahannya? Ini jumhur ulama mengatakan tidak sah. Wanita hamil tidak boleh menikah walaupun sama pemilik sperma itu, karena dianggap tidak sah sampai dia selesai melahirkan. Setelah dia melahirkan boleh dia nikah sama laki-laki itu atau laki-laki lain, karena tadi pembenihan dalam rahimnya itu bukan halal, sesuatu yang haram. Di hukum Allah tidak dianggap sah, dianggap itu adalah anak zina. Baik, bagaimana kalau sudah terlanjur sudah menikah, pernah hamil di luar nikah, kemudian sudah terlanjur nikah sekarang, apakah sah pernikahannya? Ini khilaf ulama. Pertama, pendapat jumhur sama tadi, karena jumhur ulama menganggap bahwasanya ini tidak sah, maka berarti dia harus nikah baru. Mayoritas ulama, karena tidak tahu misalnya, walaupun sudah punya anak, ya sudah dia menikah lagi. Menikah, walinya 2 saksi, ini kan nikah umumnya, ya kan gitu. Pendapat kedua mengatakan, dilihat kalau yang menikahi dia pada saat hamil dan sudah terlanjur terjadi,
Sudah terlanjur. Ini bukan direkayasa ya. Memang tidak faham hukum, nggak faham hukum. Ada orang pacaran, hamil di luar nikah, kemudian mereka nikah sekarang. Baru tahu hukumnya. Maka ulama mengatakan kalau dia nikah sama laki-laki pemilik sperma, maka dianggap nikahnya sah. Ini pendapat kedua. Tapi kalau dia nikah sama laki-laki lain, batal. Karena ada hadis Nabi yang lain berbunyi, tidak boleh seseorang di antara kalian menumpahkan sperma di atas sperma saudaranya. Tidak boleh. Jadi wanita hamil tidak boleh digauli oleh laki-laki lain sampai selesai melahirkan. Makanya juga ada masa iddah namanya kalau cerai, untuk mensucikan rahim. 3 kali masa haid memastikan tidak ada lagi sperma yang tersisa di situ. Allahu a'lam. Jelas ya? Apa arti dirajam dan perbedaannya dengan cambuk? Rajam itu dilempar dengan batu. Jadi rajam itu diberdirikan, terus diikat tangannya sama bajunya lalu dirajam dengan batu. Sampai enggak. Jadi memang ada hadis lain, mungkin ada ke depan, saya belum tahu apakah di bab ini disebutkan, tapi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi ada seorang laki-laki pernah ngaku berzina. Saya nggak tahu apa laki-laki si ma'izina atau bukan, tapi ada hadis yang saya tahu, dia lagi ngaku, ya Rasulullah saya berzina, sampai dirajam. Waktu lagi dirajam gitu kan, dia lari, kena kesakitan dia lari, karena dia berdiri, dilemparin. Jadi memang itu biasanya orang kalau dirajam itu, kalau bukan dia memang betul-betul jahat sekali misalnya, sehingga dia harus diikat, atau memang orang yang sudah mau bertobat. Orang kalau mau bertobat itu dia memang dia mau itu. Memang jiwanya inilah kesucian bagi saya. Jadi dia tidak lari. Intinya kalau dia diikat ataupun dia dibiarkan berdiri lalu dirajam, kalau dia lari, pernah terjadi di zaman Nabi SAW, dilemparin, ada satu sahabat, ya. Ada satu sahabat yang kejar waktu dia lari, diambil batu besar dilemparin, mati orang itu kan. Kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatub wa yatubullah alaih. Tidakkah kalian biarkan saja dia lari? Siapa tahu dia tobat, Allah terima tobatnya. Jadi rajam itu juga sebenarnya adalah shock terapi ya, shock terapi. Karena ada hadis tadi yang baru saya sebutkan, kalau ada orang lagi dirajam kemudian dia lari, sunnah Nabi nggak boleh dikejar, udah dibiarin. Tapi kalau dia bertahan ya sudah, memang itu pembersihan buat dia. Karena itu tadi sahabat, dia sempat lari, kemudian dilempar batu sampai mati. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan? Maka dia bertobat, oleh Allah terima taubatnya. Kalau dicambuk pakai jerah, dia dicambuk pakai derah, pakai cambukan umumnya. Ya, biasanya dulu dipakai pecutan kuda, gitu kan. Kalau di zaman Nabi SAW, nah itu dicambuk sampai 100 kali, 1, 2, 3, terus gitu. Ini memang ada beberapa cambuk ya, seperti zina dicambuk 100 ya, pendusta 80, kan itu. Kemudian pemabuk 40 sampai 80 tergantung dia pecandu atau bukan gitu kan. Ini semua ada hukum-hukumnya. Ini ada cambuk-cambuk memang digunakan dalam agama Islam. Allahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan zina mata, zina kuping dan lain-lain? Bagaimana cara pensucian diri bagi orang yang telah berzina tapi tidak dihukum rajam atau cambuk? Berkaitan dengan kalimat berzina laki-laki untuk berzina perempuan, bagaimana jika sudah bertaubat, apakah tidak pantas menikah dengan yang bukan pezina? Baik, satu-satu saya jawab ya. Apa yang dimaksud dengan zina mata, zina kuping dan lain-lain? Ini hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mata itu berzina dan zinanya melihat sesuatu yang haram. Telinga itu berzina dengan mendengar yang haram. Lisan itu berzina dengan mengucapkan kata-kata yang haram. Tangan berzina dengan menjama, kaki berzina dengan melangkah dan seterusnya. Dan kemaluan akan membenarkannya, puncaknya, gitu kan? Ya, kata ulama, kalau yang dimaksud zina yang kena hudud, kena had tadi, rajam dan cambuk, itu adalah zina kemaluan. Tapi kalau zina mata, zina kuping ini nggak kena had. Dia harus bertaubat saja. Ini masih masuk kategori dosa kecil. Tapi dosa besar adalah sudah meletakkan kemaluan di kemaluan. Allahu a'lam. Bagaimana cara pensucian diri bagi orang yang telah berzina tapi tidak dihukum rajam atau cambuk? Taubat nasuha. Taubat nasuha. Ada satu password buat kita Bapak Ibu sekalian, ini hadiah dari Allah. Dan jangan sia-siakan. Taubat itu password yang luar biasa. Karena seberat apapun dosa kita, kalau taubat bersih. Tapi taubat nasuha. Apa itu nasuha?
suci, bersih, betul-betul tulus. Makanya Imam Nawawi kasih syarat 3, 4 ulama menambah yang keempat. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi dusta berhenti, lagi riba berhenti, berhenti seketika, udah stop. Apapun godanya saya nggak mau. Yang kedua, sesali, memang menyesal. Yang ketiga, janji sama Allah dalam diri kita sendiri tidak akan mengulanginya. Ini 3 ya. Ulama menambahkan yang keempat adalah, yang keempat ini mengisi sisa hidup dengan amal soleh. Karena ada orang, dia bertaubat nih, penuh 3 syarat tadi, tahun depan ulangi lagi. Karena dia tidak mengisi umurnya dengan amal soleh. Contoh gini, ada seseorang, ada orang di luar sana lah, insya Allah bukan di sini. Dia setiap malam di diskotik jam 10 malam, mabuk, berzina, nanti jam 12 jam malam baru pulang ke rumah. Berarti ada 3 jam yang dipakai maksiat ya. Jam 10, jam 11, jam 12 ini dipakai maksiat sama dia. Dia taubat sekarang. Tahu ini haram, ketakutan sama Allah, takut diadab di kubur, takut diadab di neraka, nggak mau tinggalin. Apa yang dia lakukan? Tinggalkan dosa itu seketika. Sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Dan waktu yang tadi dia pakai itu, di waktu itu dia harus ganti dengan kegiatan ibadah. Karena kalau tidak, syaitan akan hiasi dia mengingatkan itu. Seperti dia ganti dengan majelis ilmu, pengajian, ya, dia silaturahim keluarga. Ada yang dia lakukan yang ibadah yang mengganti itu. Karena kalau tidak akan jadi masalah, akan jadi masalah buat dia. Jadi ini harus dilakukan. Allahu a'lam. Berkaitan dengan kalimat pezina laki-laki untuk pezina perempuan, bagaimana jika sudah taubat? Apakah tidak pantas menikah dengan yang bukan pezina? Pantas sekali. Yang dimaksud adalah kalau dia tetap pezina laki-laki, tetap pezina perempuan. Kira-kira orang yang biasa di diskotik tiap hari berzina, mabuk, mau cari kalau laki-laki ya, mau cari wanita di taklim, nggak bakalan. Dia cari wanita yang seperti dia. Emang begitu alamnya. Dia nganggap ini ibu-ibu yang pakai kudung ini, wah kolot ini. Beginilah, begitulah, kampungan. Dia anggap itu modern. Memang alamnya ke situ. Perempuan tiap hari begitu, hidupnya bebas, jalan sana sini, bergaul sama laki-laki lah, mabuk, apalah macam-macam. Dia mau pacaran sama siapa saja bisa. Terus mau nikah sama laki-laki alim, orang ke masjid, mustahil, nggak mungkin. Itu yang dimaksud. Jadi pezina akan lari ke pezina. Laki-laki baik akan ke laki-laki perempuan baik, sama. Pasti begitu. Orang kalau di taklim, rajin ibadah, dia cari orang soleha, dia cari orang soleh, nggak mungkin. Itu yang dimaksud. Apa hukum orang yang tidak sampai berzina tapi sempat berciuman dan itu dosa, masuk dalam dosa. Selain meletakkan kemaluan di kemaluan adalah dosa. Tapi memang ini namanya dosa kecil ya. Cuma jangan terkurung dengan kecilnya. Ini banyak orang karena anggap dosa kecil, tidak. Dosa itu sekecil apapun ada konsekuensi pembersihan. Ciuman dengan yang bukan pasangan itu pasti akan penyebab dan selalu hukumannya datang di tempat yang kita buat dosa. Mulut misalnya, jangan heran kalau jatuh bibirnya pecah, sering sariawan gak sembuh-sembuh gitu kan. Lah iya, masalah. Memang begitu. Dan syaitan menghiasi itu. Pasangan kita misalnya sudah bersih, sikat gigi, pakai mouthwash segala, kita gak mau ciuman. Begitu pacar tidak sikat gigi mau ciuman. Syaitan buat, dihiasi, semua gak boleh, harus dilawan. Makanya salah satu ada bahasan saya, judulnya itu 20 pilar mempertahankan rumah tangga. Salah satunya adalah pilar itu lampiaskan semua kebutuhan biologismu kepada pasangan halalmu. Jadi memang sama pasangan kita tuh puas-puasin deh, karena itu halal. Orang kalau sudah kenyang mau makan lagi nggak? Alhamdulillah sudah paham. Itu bahasanya. Orang kalau sudah ciuman sama pasangannya, udah biologis, sudah raba-raba, sudah semua, terus dia kenyang, mau ngapain? Udah nggak terfikir, gitu kan? Emang sudah begitu. Jadi memang mestinya begitu, dilampiaskan maksimal. Itu salah satu kiat mempertahankan rumah tangga. Bagaimana hukumnya ada seorang TKW di Saudi yang diperkosa majikannya, lantas dia bela diri, dibunuhlah si majikan tersebut. Bagaimana hukumnya buat si majikan? Si majikan perempuan, si perempuan dihukum mati dan perempuan tersebut sedang hamil gitu. Jadi begini,
Kita tidak boleh dalam menghakimi sebuah kasus. Kita harus bijaksana ya. Jangan sampai kita cuma terbawa perasaan. Ya. Saya ceritakan dulu tentang keadaan Saudi supaya tahu. Gitu. Pertama sekali, Saudi itu, Bapak Ibu sekalian, bukan surga, dunia, sama dengan kita. Sebagaimana di Indonesia ada orang baik, ada orang jahat. Di Indonesia ada pembantu diperkosa nggak? Banyak nggak? Baik. Di Saudi sama di Saudi. Cuma di Saudi memang lebih redam. Di Saudi lebih redam karena fasilitas karaoke, bioskop nggak ada memang. Coba Bapak Ibu ingat kalau umrah masuk di mall, pernah dengar musik di mall? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab, kan gitu, pakai cadar. Jadi tetap ada ahli maksiat karena itu pasti syaitan lakukan, goda. Tolok ukurnya adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi SAW memimpin di Madinah, ayat Quran lagi turun. Jangan lupa ya, zaman itu ada orang kafir hidup bersama Nabi SAW, orang Yahudi. Berarti walaupun presiden kita Indonesia ini alim ulama, tetap akan ada orang kafir, interaksi. Jadi jangan mengkhayal gak ada orang kafir, ada orang kafir, tetangga. Kita pasti terima barang, ekspor, bisnis, apa, segala itu biasa. Yang kedua ada orang munafik. Pimpinannya di Madinah namanya Abdullah. Kedoknya Islam, namanya Islam, tapi benci dengan Islam. Ini di Indonesia banyaknya nih. Namanya Muhammad, namanya Ahmad, tampil di TV benci Islam. Ini ciri-ciri munafik ada. Tapi zaman Nabi ada, berarti wajar. Dan Nabi ajarin kita bagaimana menghadapi orang munafik. Kita tahu tanpa dia, tapi jangan dipercaya. Jangan dinikahkan, jangan dijadikan saksi. Kan gitu. Yang ketiga, ada orang bermaksiat. Ini contohnya nih, hadis tadi yang kita bahas. Di zaman Nabi, wahyu lagi turun, lihat Nabi mata kepala masih berzina. Ada nggak? Ada. Berarti di zaman kita lebih wajar terjadi perzinahan. Kan gitu. Di zaman Nabi loh ini. Dan yang keempat ada orang soleh. Dan ini yang mendominasi di zaman Nabi SAW. Tapi ada 3 kelompok tadi. Baik, kembali kepada Saudi. Saudi ini bukan surga, masih di bumi bersama kita. Di zaman Nabi SAW di Madinah, di zaman itu Nabi masih hidup, gitu kan, ada perzinahan, ada pencuri, gitu kan, ada orang munafik dan seterusnya, gitu kan. Maka kita harus tahu, berarti ini bisa terjadi. Sebagaimana ini bisa terjadi di Saudi terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di Saudi itu saya tahu sendiri. Pemerintah Saudi itu punya peraturan yang sangat tegas masalah hukum had. Hukum had. Orang yang kena hukum had itu diteliti luar biasa tanpa melihat negaranya, tanpa melihat negara. Contoh kasus, pernah ada satu keponakan Raja Fahad. Waktu itu Raja Fahad masih jadi raja. Ini yang ceritain kepada saya dosen saya sendiri, Dr. Saleh Suhaimi. Beliau cerita sama saya, waktu itu saya ceritain kan, Syekh, di Indonesia ini ada beberapa orang yang membenci Saudi karena ada TKW yang diperkosa. Lalu dia ceritain sama saya, dia bilang, ente tahu ya Khalid, dan ente bisa sampaikan ke pengajian, dia bilang, sampaikan ke taklim. Kalau ini negara Saudi bukan seperti apa yang mereka sangka. Kalau mereka sangka bahwasanya hanya karena orang Indonesia baru dihukum, kalau orang Saudi enggak, itu enggak benar. Ini contohnya dia bilang, keponakan Raja Fahad, pangeran ya, Amir kalau di Saudi dia bilang, itu kedengaran di istananya dia, di rumahnya dia pribadi, itu ada khamr, ada minuman keras. Itu. Maka ada satu kelompok di Saudi, kementerian sendiri namanya Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Hay'a itu kelompok khusus menyeru pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ini di pasar-pasar Saudi mereka sering naik mobil tuh, pakai mic kalau waktu sholat, suruh orang sholat. Kalau ada orang duduk, kamu yang sana duduk, kenapa nggak sholat? Itu pakai mic, jadi orang malu. Orang sholat semua tuh. Jadi selalu ada. Kalau di dekat haram itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, karena umumnya orang sholat kan pendatang. Tapi kalau di Saudi umumnya semua begitu. Saya masuk ke pasar-pasar di Mekah, di Jeddah, dikelilingin sama mereka, dikejar. Nah mereka juga tahu gerak-geriknya orang. Kalau orang ini tidak benar, laki-laki yang tidak benar, perempuan tidak. Di Saudi biasa mereka lakukan. Jadi perempuannya itu kalau lihat laki-laki nih cuma dengan tatapan mata, mereka sudah saling tahu. Tiba-tiba perempuannya jatuhin nomor HP di kertas. Terus dia jalan. Laki-laki itu ambil, kemudian ambil telepon, janjian di pinggir jalan. Syaitan bisa menggoda. Begitu mereka lakukan, karena tidak bebas kan? Seperti itu. Tapi subhanallah kelompok ini tahu.
Tahu gerak-geriknya nih, tangkap langsung. Ada polisi perempuan, ada polisi laki-laki. Tapi yang jelas, kita kembali kepada kisah pangeran tadi. Rupanya kelompok Hay'a ini kirimin surat ke pangeran itu. Nih dapat berita bahwasanya anda punya khamar, bertakwalah kepada Allah. Itu nggak boleh, haram dalam agama. Kalau benar itu, maka bertobatlah dan serahkan kepada kami. Minuman keras itu dikasih, dihancurin. Rupanya sama Amir ini nggak digubris. Sudah biarin aja. 2 kali, 3 kali, dan ada peraturan kerajaan Saudi kalau sampai 3 kali dikasih peringatan nggak mau, maka kelompok ini boleh masuk secara paksa. Ke Indonesia mungkin seperti KPK ya. Tapi ini luar biasa di sana itu, bukan kayak KPK kita, luar biasa di sana. Betul-betul apa adanya, dan rata-rata yang masuk di situ tuh memang anak-anak yang tegas betul. Orang-orang Hay'a itu tidak main-main mereka. Ringkas cerita, masuklah satu orang ini dari pintu utama, pamit masuk nggak dikasih. Ada rupanya satpamnya, nggak boleh masuk. Loh, ini ada surat loh, nggak boleh, pokoknya nggak boleh masuk. Amirnya nggak izinkan. Akhirnya diambil inisiatif manjat tembok. Waktu manjat tembok, masuk ke dalam, pas di depan kamarnya si Amir ini. Dari tembok itu, ditembak sama Amirnya. Mati orang itu. Mati ya. Ini yang nembak pangeran, yang ditembak warga biasa nih. Salah satu pegawai Hay'a, gitu kan. Lalu ketahuan, diteliti, ternyata dilihat peluru itu memang punya dia. Pistol ini punya si Amir. Terlihat dari indikasinya memang sengaja. Amir ditanya ngaku, ya memang saya tembak karena dia masuk rumah saya tanpa izin. Seperti itulah, ya membela diri. Indikasinya ketahuan ternyata harus dihukum. Dan hukumnya kena membunuh, diapain? Dibunuh. Harus penggal nih. Kebetulan, Masya Allah, jangan tambah lagi. Cukup. 10:30. Jadi Amir ini akhirnya harus dikisos. Sudah berusaha, ibunya Amir ini nangis-nangis nih. Mau tawarin ke ayahnya si anak laki-laki yang ditembak nih, ayo kamu minta apa? Minta apa saja saya bayar, yang penting anak saya jangan dikisos, gitu kan. Enggak, kata ayahnya si laki-laki, ini orang Badui, orang miskin. Maksudnya kelas Saudi dia miskin, orangnya mampu. Dia bilang tidak bisa, darah anak saya harus darah juga. Orang Badui, tegas, tidak mau dia. Sampai ibunya ini kakaknya Raja Fahad nih, minta kasih duit segala nggak mau. Raja Fahad sampai raja waktu itu suratin khusus, apa yang kau minta saya kasih, maafin saja keponakan saya. Nggak bisa, darah tersebar satu Saudi ini beritanya, masuk koran segala. Hari Jumat kisos Amir ini menembak seorang penganggota Hay'a dan dipermalukan. Waktu ditaruh udah pakai kain hitam, tangan sama kakinya kan diikat, jadi dia ketunduk gitu ya. Jadi kepalanya dipakai kain hitam terus tertunduk kepalanya. Algojonya 3 langkah. Di sebelah kanannya Algojo kan ada walinya orang yang dibunuh. Ayahnya si anak laki-laki itu yang dibunuh itu. Dia melangkah langkah pertama, dia lihat sana, ayahnya diam. Diam berarti silakan, melangkah lagi. Langkah kedua, lihat, diam. Langkah ketiga, diam. Yang keempat diangkat pedang. Ayahnya begini, kasih isyarat. Ayahnya si anak laki-laki itu. Artinya saya maafin. Udah nggak jadi kisos. Heboh nih satu Saudi, sampai dia wawancara, kenapa anda nggak maafin dari awal, bisa terima duit berapa miliar real pun minta dikasih. Dia bilang kalau saya maafin awal, maka orang ini akan mengulangin. Dianggap ini biasa, dia pejabat. Dan yang kedua, kalau saya kejar hanya minta duit, berarti saya bukan urusan ikhlas karena Allah. Saya maafin dia karena Allah sekarang. Itu pangeran dihukum. Nah, kita kembali ke masalah TKW kita. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dan kita harus akui ya ini. Orang-orang kita ini di Indonesia, kecuali orang yang ikut majelis taklim, saya tanya, bebas nggak hidupnya? Bebas yang di luar. Biasa nggak di sini laki-laki sama perempuan tepuk-tepukan, cubit-cubitan, gandeng-gandeng tangan? Biasa nggak? Ini baru Pak staf pertama yang bilang biasa. Sana sini. Orang pergi umroh saja nih, pergi umroh masih pacaran. Biasa. Orang-orang kita kalau datang haji nawar buah-buahan, tepuk-tepuk orang tuh. Iya, banyak orang-orang jemaah haji kita belanja barang, tepuk-tepuk tuh laki-laki yang ada di toko tuh supaya dikasih diskon. Laki-lakinya pegang-pegang. Orang sana kalau pegang perempuan itu sudah lain.
Karena hidupnya nggak bebas. Setiap perempuan di Saudi itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kasih isyarat mata saja, ibu tatap dia, dia pikir suka. Karena memang tertutup. Kalau kita biasa lihat, ngomong itu orang biasa. Ini apalagi tepuk-tepukan, gitu kan. Tambah dasarnya perempuan ini nggak punya agama, mungkin lihat oh ini orang ganteng atau apa, tambah deh. Tambah jadi haji sekalian pacaran, gitu kan. Jadi masalah. Itu sudah umum. Dan ini subhanallah terjadi di banyak TKW kita. Masuk ke rumahnya orang, gitu kan? Lalu dia lihat laki-laki ini ganteng, udah memang dia yang menjadi penyebab. Laki-laki di sana nggak pernah lihat perempuan kecuali istrinya, gitu kan? Biar bagaimana dia terpengaruh, terjadilah perzinahan, gitu kan? Itu salah satu sebab. Ada juga memang dasarnya orang Saudi yang gatel, gitu kan? Emang ada. Itu tidak bisa dipungkiri. Emang ada dia pikir pembantu datang, orang Indonesia gampangan udah gampang. Karena emang orang kita begitu. Diajak ngobrol iya, diajak jalan iya saja. Nah, akhirnya kan jadi masalah. Jadi memang ada kultur yang berbahaya yang menjadi penyebab itu. Baik. Kalau Saudi menghukum seorang TKW kita dengan dibunuh karena membunuh, ini pasti sudah diteliti. Jangan kita ikut-ikutan. Karena kenapa? Kalau seandainya memang dia dihukum karena dia membela diri karena mau diperkosa, itu lain. Saya sangat yakin tidak mungkin mereka mau terapin hukum itu. Karena pangeran aja tadi nggak dihukum kok, gitu. Memang sudah begitu dan ini mereka tidak ada toleransi, nggak ada toleransi, gitu kan? Tapi di sini pasti ada masalah, ada sesuatu di sini, ada saksi, ada apa? Seperti pernah saya ceritain ya, kalau masih ingat, ada satu TKW kita sampai heboh, diundang sampai ke beberapa TV di Jazirah Arab, TV Mesir memuat, TV Kuwait memuat dia, Imarat memuat dia, gara-gara dia ngurus satu nenek-nenek ini di mana-mana rewel, di Indonesia nenek-nenek rewel, di Saudi rewel, di Afrika rewel, di mana-mana rewel. Nenek ini rupanya rewel, dia lagi asyik tonton atau lagi asyik main HP, rewel nih. Rupanya karena keseringan sama orang kita yang dibunuh, nenek itu. Dibunuh supaya tidak ketahuan, dia pikir seperti Indonesia nih. Indonesia ini orang membunuh dia lari saya pernah temuin orang di hutan Irian membunuh berapa orang, lari sana tidak ada yang tahu. Saudi nggak bisa, dalam satu kota beberapa checkpoint tuh. Dari kota ke kota kita diperiksa sama polisi. Kamu dari mana? Kota Madinah. Mana izinmu masuk ke Mekah? Ada izinnya, nggak boleh sembarangan gitu kan, nggak bisa sembarangan, jadi nggak bisa orang sembarangan. Ini orang rupanya dia pikir seperti Indonesia, orang itu nenek itu dipotong-potong sama dia, dimasukin di koper, dia mau buang nih ceritanya, mau buang nenek ini, dia keluar, dibawa koper itu, panggil satu taksi, dengan hikmah Allah kebongkar, gitu kan. Akhirnya dia bilang, supir taksi bilang mau kemana, dia bilang jalan saja, dia nggak tahu mau kemana, dia pengen cari tempat yang jauh mau buang ini. Terus ditanya lagi tengah jalan mau kemana, dia bilang jalan saja. Akhirnya supir taksinya curiga. Karena biasanya kalau orang seperti wajah Indonesia, apa ini sudah tahu memang TKW kan. Nah ini bawa koper mau kemana? Orang kalau keluar dari sponsornya itu hukuman, ada hukuman, nggak boleh. Karena ini ditanggung oleh perusahaan gitu kan. Maka supir taksinya berhenti, terus kemudian dikunci sama dia mobil supaya TKW ini nggak turun, dibuka bagasi, dicek koper, didapat jenazah orang, badan orang. Laporin ke polisi. Waktu lapor si pegawai ini ngaku, ya memang saya bunuh karena nenek ini rewel. Pengakuan diri sendiri berarti sudah kena hukum. Dikisos, gitu kan? Ribut tuh demo di depan kerajaan pemerintahan Saudi, kedutaan. Oh kenapa ini dikisos gini-gini? Sampai itu saya teriak-teriak di pengajian. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau saya jadi keluarganya ibu yang dikisos, saya bersyukur sama Allah. Mungkin Bapak Ibu tanya, kok bisa bersyukur? Orang kita sudah dikisos kok bersyukur? Iya, karena kita Muslim. Kita bukan Muslim itu tidak ada batas negara. Nggak ada lagi Indonesia, Saudi, Amerika itu nggak ada. Ini semua buminya Allah. Hukum Allah berlaku di situ. Kalau dia sudah dikisos di dunia, bersyukur karena dia tidak dihukum lagi di akhirat. Dan kalau ajalnya sudah datang, mau di Saudi atau di Indonesia, misal orang itu kita berhasil pulangkan di Indonesia, tetap mati pada detik itu. Orang mukmin tahu, akidahnya kan, ajal pasti datang. Jadi bukan berarti kalau misalnya Bapak Ibu lagi di Kelapa Gading nih, terus kemudian ada seseorang berangkat besok ke Surabaya, terus mati misalnya di Surabaya. Terus keluarganya bilang kalau tidak berangkat tidak mati, nggak mungkin. Pasti dia mati di situ, gitu kan? Nggak mungkin. Maka kita harus tahu masalah ini. Nah itu. Jadi memang tidak boleh sembarangan nih.
Kalaupun misal betul seperti yang dibahasakan tadi, misal terjadi kezaliman, itu Allah SWT maha adil. Kita masih punya pengadilan yang maha kuasa hari kiamat. Siapapun yang terzalimi akan ditolong, gitu kan? Ini bukan pembelaan terhadap Saudi ya, tapi apa adanya. Banyak TKW kita, saya waktu dipanggil ke Hong Kong, berangkat, ada informasi Jepang lah inilah, apa akadnya dari Jakarta? Kerjanya A, di sana apa kerjanya lain? Banyak yang melacur, nggak pernah diangkat. Kenapa Saudi disorotin? Karena kiblat kita di sana. Ada Ka'bah, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, ada Madinah, rumahnya Nabi SAW, gitu kan? Pantaslah itu disorotin, karena itu kalau disorotin berarti kita semua kena. Bodohnya banyak orang Islam ikut-ikutan nih, nggak tahu, nggak paham, gitu kan? Maka ini harus hati-hati. Allahu alam, lebih hati-hati dengan masalah seperti ini. Saya ingin bertanya tentang hadis Bulughul Maram, Kitab Al-Jami'. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah maksud dan penjelasan dari dosa tersebut? Apakah seperti apabila kita memendam dalam hati sesuatu yang tidak kita sukai dari perkataan dan perbuatan orang lain yang memang perkataan dan perbuatan itu bertentangan dengan agama dan kita diam saja atau tidak mau orang lain mengetahuinya, atau apa penjelasan yang lain? Makna hadis ini adalah dosa itu sesuatu yang memang kita tahu itu salah. Begini kata ulama, makna hadis ini semuanya dosa pasti mengganjal di hati. Semua dosa mengganjal di hati. Itu makna daripada hadis. Artinya sekecil sampai sebesar apapun dosa kita lakukan pasti ada ganjalan di hati. Nah, dan itu kita tidak ingin orang lain tahu. Artinya kita malu rasanya kalau ketahuan. Pastikan itu adalah dosa. Itu makna daripada hadis tadi. Sehingga memang seseorang itu bisa menyadari kalau itu kesalahan karena dia tahu itu adalah buruk. Sekecil apapun dosa akan ada konsekuensi pensucian dosa di dunia dan akhirat kelak. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa ujian musibah atau musibah yang terjadi pada kita sebagai pensucian dosa yang telah kita perbuat, dan seberapa atau sampai berapa lama kita harus menerima azab tersebut di dunia. Jika telah bertobat nasuha, apakah azab di dunia dan akhirat tetap terjadi? Jadi kalau orang tidak bertaubat dari dosanya, maka akan ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat kalau tidak taubat. Kalau dia taubat dari dosanya, misal zina, riba dan dia taubat di dunia, maka ada pembersihan di dunia, tapi akhirat nggak ada lagi hisab. Pembersihan dunia tetap ada. Contoh misalnya banyak hadis yang berbunyi, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, dari letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Jadi kalau tadi pertanyaan, sampai kapan kalaupun itu misalnya pembersih, sampai kapan kita akan dicuji, itu hak Allah, Allahu alam, kita nggak tahu. Tapi biasanya pembersihan dosa, waktu pembersihan dosa dan juga waktu pembersihan dosa, waktu pembersihan dosa itu lebih pendek daripada perbuatannya. Misal gini, kita mau dibersihkan oleh Allah SWT penyakit, mau bersihkan Allah SWT dosa. Misal kita 20 tahun mencuri misalnya, lalu kita bertobat kepada Allah SWT, hukumannya berat, tetapi waktu hukuman kata ulama lebih pendek. Seperti misal, mungkin dari 20 tahun itu dia 10 tahun sakit misal, maka itu waktunya. Tapi dari jeda waktu itu ada hukuman yang berat buat dia supaya dia meninggalkannya. Allahu alam. Jadi tentu kalau sudah taubat, bersih semuanya, di akhirat tidak ada hisab, tapi dunia ada pembersihan. Kalau tidak sempat taubat, dua-duanya ada hukuman. Jelas ya bertanya ini? Baik, kita tutup dengan ini. Ini hukum menjilat kemaluan pasangan. Enggak, ini pertanyaan, tidak masalah. Tidak ada yang aib dalam agama. Jadi dalam biologis semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu tidak masalah ya, bukan aib orang bertanya, tidak masalah. Hukuman, orang yang tidak boleh dalam biologis adalah meletakkan kemaluan di dubur, atau laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur si perempuan tadi, atau meletakkan kemaluan pada saat haid dan nifas.
hanya ini. Selain daripada ini boleh. Hukumnya begitu. Selain daripada ini. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum, fa'atu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangilah mereka sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan dahulukan apa yang kalian inginkan. Ya. Berarti kata mungkin mau mengganti posisi, gaya dan seterusnya itu semua tidak ada masalah. Selama tidak melakukan hal haram, bukan dubur, ya, dan bukan mendatangkan kemaluan pada saat haid dan nifas. Termasuk masalah oral seksnya, mencium kemaluan, mencium tubuh, itu semua tidak ada masalah. Itu semua tidak pernah ada larangan dari para ulama gitu. Cuma yang selisih ulama adalah yang masih berselisih tentang apakah boleh menelan sperma atau enggak, apakah boleh menelan mazi atau tidak. Itu yang berselisih pendapat para ulama. Bagi yang mengatakan najis maka tidak boleh ditelan. Bagi yang mengatakan tidak najis maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Baik, sudah 10:30, kita tutup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum diberikan keturunan yang soleh dan soleha, yang belum memiliki pasangan diberikan pasangan yang soleh dan soleha, dan juga yang hadir di sini serta kedua orang tua kita dan kerabat kita yang pernah berbuat dosa, semoga Allah dengan kemahamurahannya menggantikan dengan pahala dan memaafkannya. Dan semoga juga seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal di luar sana, semuanya dimaafkan kesalahan-kesalahannya oleh Allah, Zat yang Maha Pemurah. Dan kita selalu tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, kokohkan telapak kaki mereka, menangkan mereka di atas musuh-musuh mereka, dan juga semoga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Kemudian sebelum kafaratul majlis, saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu mengikuti ceramah resmi di web di www.khalidbasalamah.com, dan juga bagi yang masih tonton bisa ikuti di YouTube, maka memberikan dukungan like-nya, subscribe-nya, berlangganan dan di-share, disebarkan. Ini mudah-mudahan akan bermanfaat buat kita semua. Dan juga saya masih mengajak Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan kegiatan sosial masih berjalan. Ada pembebasan tanah wakaf di Makassar masih berjalan. Yang dulunya 100.000 sekarang sudah 200.000 per meter persegi. Itu berapa saja yang Anda mau sumbang silahkan. Kemudian juga ada pembangunan masjid, ada kurang lebih 4-5 masjid yang sedang dibangun dan butuh anggaran sekitar 3,5 juta per meter persegi. Bebas mau nyumbang berapa saja. Kemudian ada penggalian sumur 5,5 juta per sumurnya di beberapa penjuru Indonesia untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian juga ada motor untuk dai, dan sekarang ada 2 motor yang akan kita keluarkan. Ada 4 motor yang akan kita keluarkan, anggarannya sekitar antara 16,5 juta sampai 28 juta tergantung jenis motornya. Kemudian juga kami menerima zakat mal kalau ada Bapak Ibu yang punya zakat mal, dan juga bunga bank. Kalau zakat mal untuk alokasi tentu ke 8 golongan yang kita usahakan bisa dapatkan, atau salah satu dari 8 itu. Kalau bunga bank kita akan larikan ke fasilitas umum, jadi bisa ditarik dari bank-bank konvensional lalu dialokasikan kepada fasilitas umum seperti misalnya paving block, jembatan, perbaikan jalan dan seterusnya. Mungkin begitu saja. Semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.